Hadiahi tuan rumah. Namaku Qin Shouye. Terlahir kembali pada tahun 1958. Setelah saya terlahir kembali, membangkitkan sistem penolakan. Tolak saja yang lain. Saya akan mendapatkan hadiahnya. Bawa keluarga Anda bersama Anda melalui sistem. Setelah 3 tahun kelaparan. Sekarang istri saya Li Xiaojuan dan saya, sebagai generasi muda yang terpelajar, saya ingin pergi ke Linjiaji untuk pergi ke pedesaan dan ikut mengantri. Dalam hidup ini, saya harus membiarkan keluarga saya jalani hidup ini tanpa rasa khawatir. Pemuda. Di atas lereng itu, kami telah sampai di Linjiaji yang ingin Anda tuju. Paman. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, kami benar-benar tidak tahu kemana tujuan kami. Kenapa kamu begitu sopan? Anda semua berpengetahuan luas. Datang dan bantu kami membangun kampung halaman kami. Apa gunanya memberimu tumpangan? Mengirimmu ke Linjiaji. Ini dapat dianggap sebagai kontribusi terhadap konstruksi. Tidak perlu, Paman. Letakkan saja di lereng bukit di depan kita. Hadiahi tuan rumah. Itu tidak akan berhasil. Aku akan mengirimmu ke suatu tempat. Paman. Kebaikanmu. Kami mengerti. Inilah mengapa Anda harus mengirimkan sesuatu kepada kami. Menunda pekerjaan Anda sendiri. Kita akan merasa kasihan pada diri kita sendiri. Ya, Paman. Serahkan saja pada kami di dekat lereng. Kami tahu bagaimana caranya. Ini. Paman, jika kamu tidak setuju, kami berangkat sekarang. Kami juga tidak akan langsung mengantri. Saya tidak akan membantu Anda membangun kampung halaman Anda lagi. Aku berjanji. Aku berjanji. Aku akan mengantarkanmu nanti. Di lereng bukit di depan. Aku akan pergi. Anak muda, teruskan saja dari sini. Menuruni lereng ini adalah Linjiaji. Terima kasih Paman, tolong pelan-pelan. Tetap dalam bisnis. Saya tidak berharap untuk mengalami begitu banyak pengalaman. Kami kembali ke tempat ini. Ya. Tapi kali ini, saya tidak akan membiarkan siapapun menindas kami lagi. Ya, ini aku juga. Aku akan bekerja keras bersamamu. Kamu, tolong jaga dirimu baik-baik. Berjuang untuk putra kami. Membawa perdamaian ke dunia ini. Ya. UPS, menjijikan. Dia bahkan belum menunjukkan kehamilannya. Oh, cepat atau lambat. Ayo ke desa untuk melapor dulu. Ya. Pertahankan kerja bagus dan lihat apakah itu kuda. Xiaojuan, jangan pergi ke sana. Hati-hati ada bahaya. Saya akan pergi ke sana dan melihat dulu. Xiaojuan baik-baik saja. Memiliki kekang dan pelana. Seharusnya itu adalah seekor kuda yang dibesarkan di desa. Wah, sangat bagus. Xiaojuan, apakah kamu ingin menunggang kuda ke desa? Saya kira begitu, tapi kita belum familiar dengan kuda ini. Bisakah kita mengendarainya? Hanya seekor kuda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengendarainya. Menonton. Keterampilan berkendara terbaik di dunia dihargai oleh sistem. Sangat mudah digunakan. Aku bahkan bisa merasakan emosi kudanya. Ayolah Xiaojuan, aku sudah menjinakkannya. Ayo, aku akan mengantarmu ke desa. Kapan kamu belajar menunggang kuda? Anda bahkan tidak berani menunggangi keledai sebelumnya. 3 hari lagi. Saat melihat dengan kagum. Kita sudah berpisah begitu lama. Apakah aneh kalau aku belajar menunggang kuda? Ayo. Ya. Aku akan membawamu ke desa. Mengemudi. Lin Jianjun, izinkan saya bertanya lagi. Kemana perginya kuda-kuda dalam tim? UPS Kapten. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kuda itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk saya tonton saat berlari. Itu pasti dicuri. Lihat sendiri. Lubang yang sangat besar. Mungkinkah ia tertabrak kudanya sendiri? Anda sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Aku beritahu kamu. 2 pemuda terpelajar akan segera datang ke Longcheng. Itulah pahlawan hebat yang menyelamatkan kerajaan naga. Jika Anda berani mempermalukan tim produksi. Bersenandung. Kabar baik Kapten. Kuda di tim kami telah ditemukan. Apa? Di mana saya menemukannya? Tepat di pintu masuk desa. Besar. Di mana kamu menemukannya? Kami tidak menemukannya. Itu ditunggangi kembali oleh seorang pria dan seorang wanita. Apa? Keduanya saling memandang dan belum pernah bertemu sebelumnya. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari beberapa tim produksi terdekat. Saya tahu Kapten. Itu pasti kuda yang dicuri kedua orang itu. Yang tidak mereka duga adalah itu. Saya kenal beberapa tim produksi terdekat. Jadi kudanya tidak bisa dijual. Anda hanya dapat mengirimkannya kembali kepada kami. Berbicara tentang kereta api. Lupakan saja. Aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Lin Er membawaku ke sana. Oke, Kapten. Hei, tunggu aku. Aku akan pergi juga. Pergi. Ya. Tempat familiar ini lagi. Sebenarnya tidak berubah sama sekali. Pikirkan kembali ke awal. Kami di sini, hidup selama beberapa tahun. Ya. Lihat di sana. Kalian berdua pencuri kuda. Beraninya kamu kembali? Siapa yang kamu bicarakan sebagai pencuri kuda? Ayolah. Keduanya mencuri kuda.
Masih berjuang. Hubungi milisi dengan cepat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Kamerat. Kamu akhirnya sampai di sini. Hanya mereka berdua. Curi kuda dari tim produksi kami. Tidak hanya itu. Mereka juga memukuli orang. Anda berbicara omong kosong. Kami tidak mencuri kuda sama sekali. Kuda itu milik kita. Bertemu di lereng bukit. Kedua orang ini tidak saling mengenal. Tampak asing. Jangan bergerak. Angkat tanganmu. Katakan, mengapa mencuri kuda? Pertama, kami tidak mencuri kuda ini. Istri saya sudah mengatakannya. Kedua, aku paling benci orang ini. Seseorang menodongkan pistol ke arahku. Jadi, saya menyarankan Anda untuk meletakkan senjatanya. Bersandung, beraninya kamu datang ke sini untuk menjadi sombong? Saya ingin melihatnya. Itu karena sifat keras kepalamu. Peluruku masih lebih kuat. Tidak bisa membiarkan dia menembak. Mungkin perutnya ada utusnya bunga. Langsung mengantri di tempat lain. Kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada Xiao Juan. Hentikan semuanya. Kaptennya ada di sini. Kaptennya ada di sini. Siapa yang menyuruhmu menggunakan pistol? Tim akan memberi Anda senjata. Ini untuk Anda melindungi massa. Saya tidak meminta Anda menyakiti orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kapten, jangan salahkan saya. Mereka adalah pencuri kuda. Pencuri kuda. Siapa yang mendefinisikan pencuri kuda? Mata mana yang kamu lihat? Mereka mencuri kudanya. Saya benar-benar tidak melihat ini. Tapi dia berkata, dia mencuri kuda tim. Apa yang dikatakan Lin Jianjun? Anda juga mempercayainya. Saya hanya pergi ke tim untuk bertanya. Stabil lain di tim. Lin Tou tua mengatakan semuanya. Saat orang ini melihat ke arah anak kandang, kuda sering tersesat. Setiap kali Lau Lin Tou yang menemukannya. Saya kira kali ini. Bahkan Lau Lin Tou tidak dapat ditemukan. Orang ini takut dihukum. Itu sebabnya mereka bilang kuda itu dicuri. Aku. Saya tidak punya. Itu kuda yang mereka curi. Bagaimana kabarmu? Nak berani menyakitiku. Tunggu saja aku. Lin Jianjun. Awalnya tim. Saya ingat ketika ayahmu berperang lawan Jepang. Mengirimkan makanan kepada orang-orang kami. Memberi Anda pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Tanpa diduga. Anda sangat berbahaya bagi orang lain. Nanti. Berhenti beternak kuda. Ikuti pekerja lain di desa. Pergi menggali sungai. Kapten. Beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi. Saya tidak ingin menggali kapten sungai. Sebelum melakukan sesuatu, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Katakan lagi. Biarkan Anda menggali sungai. Bukannya aku memintamu masuk penjara. Orang lain bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Saya. Oke, ambillah. Hei. Besok, laporkan ke tempat penggalian sungai. Jika tidak, semua poin pekerjaan Anda akan dikurangi bulan ini. Mengambil. Maaf, membuatmu tertawa. Saya kapten tim produksi Lin Jiaji. Nama saya Lin Zhengwen. Terima kasih. Bantu bawa kudanya. Tidak apa-apa, Kapten Lin. Anda mungkin tidak mengenal kami. Tapi kami juga bukan orang luar. Bagaimana kamu mengatakan ini? Saya melihat wajah mereka agak aneh. Mungkin tidak di dekat kita. Beberapa orang dari tim produksi? Kita. Dia adalah seorang pemuda terpelajar yang datang dari Longcheng untuk mengantri. Namaku Qin Shouye. Ini istriku. Namaku Li Xiaojuan. Kota Naga. Potong antrian. Pemuda terpelajar. Anda adalah Qin Shouye, pahlawan besar kerajaan naga kita. Hei, pahlawan macam apa yang tidak heroik? Saya hanya orang biasa. Hanya ketika negara sedang krisis. Saya hanya mencoba yang terbaik. Apa yang Anda katakan terlalu rendah hati. Tahukah kamu, jika Anda tidak menemukan begitu banyak makanan, negara naga kita, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kelaparan. Saya mendengar Anda datang ke tempat kami untuk mengantri. Semua orang sangat senang. Saya telah berlatih baru-baru ini. Menyambutmu. Aku hanya tidak menduganya. Anda lebih cepat dari jadwal. Tiba 2 hari lebih awal. Ini Kapten Lin. Awalnya. Saatnya keberangkatan kolektif generasi muda terpelajar. Mungkin lusa. Hanya. Istri saya sedang hamil. Aku benar-benar tidak ingin membiarkannya bergaul dengan orang lain. Saya membawanya ke sini dengan kereta api sendirian. Jadi itu saja. Ingin tahu lebih awal. Saya pasti akan mengirim seseorang menjemputmu di stasiun. Lokasi tim produksi kami sangat terpencil. Bagaimana Anda menemukannya? Dalam perjalanan, bertemu dengan seorang lelaki tua yang baik hati. Gunakan kereta keledai untuk membawa kami ke dekatnya. Saya awalnya ingin datang ke sini. Hasil. Melihat kuda ini di jalan. Berkuda di sini. Kemudian dia dianggap sebagai pencuri kuda. Saya benar-benar minta maaf. Baru saja tiba. Biarkan saja Anda melihat lelucon ini. Itu benar. Ikutlah denganku. Aku akan mengatur tempat untukmu. Bagus. Dua orang. Ini adalah tempatmu. Kondisi tim terbatas. Asramanya relatif sederhana. Harap kamu tidak keberatan. Sama-sama, Kapten Lin. Kami bukan mereka. Tuan dan nyonya muda yang dimanjakan. Tidak akan keberatan. Itu bagus, saya masih khawatir. Kalian kaum intelektual, tiba-tiba dari kota ke pedesaan. Akan ada beberapa hal yang tidak biasa Anda lakukan. Oh benar. Apakah kamu sudah makan? Aku akan meminta kafetaria untuk memasakkanmu semangkuk mie. Tidak perlu. Kapten Lin. Kami sedang dalam perjalanan ketika kami datang. Kami makan beberapa. Tidak terlalu lapar sekarang.
Ayo makan bersama saat waktunya makan malam. Bagus, kalau begitu sebaiknya kamu istirahat dulu. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Anda di sini untuk membantu kami membangun kampung halaman. Tidak perlu bersikap sopan kepada kami. Sistem pengetahuan pertanian tingkat penuh ini, apa efeknya? Jadi itu saja. Anda mendapatkan keterampilan ini ketika Anda melompat dalam antrean. Ini mungkin berguna. Hei, dua orang. Malam ini, tim produksi kami mengadakan pemutaran film di tempat pengirikan di tengah desa. Ketika saatnya tiba, kuharap kamu bisa datang juga. Tepat sekali. Semuanya bersama-sama. Selamat datang di kedatangan Anda. Oke, Kapten Lin. Kita berdua harus pergi. Ya, bagus. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Sampai jumpa di kantin nanti. Ya. Menantu perempuan. Apakah kamu lapar? Jika Anda lapar, aku akan pergi ke ladang dan menangkap kelinci untuk kamu makan. Tidak lapar. Pergi ke kafetaria di malam hari. Ayo makan bersama semuanya. Itu tidak akan berhasil. Apakah kamu hamil sekarang? Butuh suplemen nutrisi. Minyak dan air di kantin kolektif tidak mencukupi. Di mana cukup bagi Anda untuk membesarkan bayi? Semua orang bisa memakannya. Saya bisa memakannya juga. Berbeda. Anda sedang hamil sekarang. Walaupun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, Anda harus melakukannya juga. Memikirkan tentang anak di dalam perut. Saya akan pergi ke pegunungan untuk melihat apakah ada kelinci. Jika demikian, aku akan memberimu 2. Jika tidak, aku akan pergi ke sungai. Aku akan menangkapmu 2 ikan. Intuisi pemburu. Naluri alami seorang pemburu. Naluri predator. Herbivora dalam diameter 100 meter. Bagus. Sangat mengantuk. Berikan saja aku bantal. Xiao Juaner. Kamu istirahat dulu. Saya akan pergi ke gunung belakang untuk melihat apakah ada sarang kelinci. Baiklah kalau begitu. Jangan sampai ketahuan. Lagi pula, semua orang sedang makan di kantin. Saya tidak ingin menjadi istimewa ketika saya datang ke sini. Apa yang kamu takutkan? Sarang kelinci adalah milik semua orang. Fakta bahwa saya dapat menangkapnya membuktikan bahwa saya memiliki kemampuan. Mereka ingin makan. Lalu biarkan mereka menangkapnya sendiri. Kamu kembali dulu. Ya. Hei. Kenapa kamu di sini lagi? Oke. Aku tahu kamu tidak bisa membiarkanku pergi. Kita juga ditakdirkan untuk bersama. Dalam hal ini, mari kita menjadi sahabat bersama. Ya. Kisaran persepsi keterampilan saya. Suhu sebenarnya 360 derajat. Tidak ada jalan buntu. Artinya, meskipun itu kelinci yang bersembunyi di bawah tanah, kamu tidak bisa lepas dari perasaanku sama sekali. Mengerti? Kelinci, kelinci. Aku benar-benar tidak ingin menyakitimu. Tapi Xiao Juan sedang hamil. Saya merasa kasihan. Dua sudah hampir cukup. Sekarang sangat panas sehingga saya tidak bisa menahannya. 1 sudah cukup untuk Xiao Juan dan aku. 1 tersisa. Kepada Kapten Lin. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun ke depan masih membutuhkan perawatannya. Bersenandung, Saudara Jianjun benar. Anda adalah pencuri kuda. Bukan hanya mencuri kuda, juga menangkap kelinci secara diam-diam. Sekarang semua orang mengumpulkan barang curian itu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Itu saja. Bukankah kamu bilang kamu tidak mencuri kuda? Lalu bagaimana Anda menjelaskannya sekarang? Hei. Ada 2 kelinci lagi. Oh. Dialah yang menjebakku, kan? Bagaimana? Tidaklah cukup baginya untuk dikalahkan sendirian. Kalian berdua. Itu juga perlu direndam dalam hujan dan embun. Kamu berani. Anda berani memukul kami. Aku akan pergi sekarang. Kapten Lin akan menuntutmu. Biarkan Anda kembali ke kota. Itu bagus. Hei, jika Anda bisa membawa saya kembali ke kota, saya masih harus berterima kasih banyak. Berhentilah bersikap fasih di sini. Kamu orang kota, hanya tangan dan kaki yang kotor. Katakan, mengapa mencuri kuda? Mengapa menangkap kelinci secara diam-diam? Mata yang mana yang kamu punya? Melihatku mencuri seekor kuda. Apalagi yang mencuri kelinci? Saya menangkap Anda secara terbuka. Dan dia bilang kamu tidak mencurinya. Lalu kamu berkata, jelas itu adalah kuda yang dibesarkan oleh tim. Mengapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Bukankah kepribadianku menawan? Kuda ini dengan senang hati mengikuti saya. Apakah kamu peduli? Anda meyakinkannya. Jauhkan itu dariku, omong kosong. Bagus, jadi jangan bicara tentang kuda sekarang. Ceritakan tentang kelinci ini. Kelinci ini, sumber daya kolektif kita. Anda diam-diam menangkap saya tanpa izin. Ini bukan mencuri. Apa ini? Pertama-tama, saya tidak mencuri. Kedua, lubang kelinci itu duduk di sana.
Jika kalian berdua ingin makan, kalian berdua bisa menangkapnya sendiri. Dan Anda mengatakan semuanya. Itu adalah sumber daya kolektif. Apakah saya bagian dari kolektif? Apakah saya bagian dari kolektif? Ya. Tapi aku tidak bisa menangkap kelinci itu. Bukankah itu cukup? Kalian berdua tidak mampu menangkap kami. Ini salahku juga. Tahukah kamu, kapasitas reproduksi kelinci ini seberapa kuat? Jangan tangkap aku sekarang. Aku akan memberimu hasil panen dalam beberapa tahun. Semua selesai. Anda masih harus kelaparan. Lapar. Merasa lapar. Saya tidak ingin kelaparan. Saudara Dajun, kami tidak akan menangkapnya lagi. Biarkan dia menangkap kelinci. Dasar bodoh. Dia membodohimu, tahukah kamu? Mengapa kamu bertingkah seperti meriam gunung? Menipu saya. Beraninya kamu membodohiku. Kamu pembohong. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Anak baik, kamu tidak bisa mengalahkanku. Hanya menipu orang bodoh untuk datang dan memukuli saya. Hanya itu yang Anda tawarkan. Bahkan pria besar bodoh ini pun tidak bisa melakukannya. Apakah Anda ingin datang dan mencobanya? Apa yang harus kuberikan padamu? Saudara Jianjun membalas dendam. Kamu. Monster macam apa kamu? Meski Dazhu tidak pintar, tapi secara alami kuat. Satu orang bisa membawa lebih dari 200 kg. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Raksasa. Orang sepertimu punya niat jahat. Orang yang hanya memanfaatkan orang lain untuk menimbulkan masalah adalah monsternya. Jangan bicara omong kosong. Datanglah jika Anda ingin melakukannya. Jangan berani keluar dengan cepat. Tunggu saja aku. Ayo. Pengecut. Dia adalah kaptennya. Orang-orang di kota ini tidak hanya mencuri kuda dan mencuri kelinci. Dazuang dan saya menemukan sumur dan menghentikannya. Dia mengalahkan Dazuang. Dia bahkan mengancam akan memukuli saya. Tentara, berhenti bicara omong kosong. Dia adalah seorang pemuda terpelajar. Mereka ada di sini untuk membantu kami membangun kampung halaman kami. Apa situasi spesifiknya? Aku akan bertanya dulu, lalu memberitahumu. Yo. Ini tidak dapat dikalahkan. Mulailah mengeluh. Kapten, lihatlah dia. Dia punya banyak trik. Di depanmu. Dan mengancamku. Kamrat Qin, apa yang terjadi? Mengapa kuda ini ada di sini lagi? Dan apa yang dikatakan Dajun? Kapten Lin, memang benar saya pergi keluar untuk menangkap kelinci. Saya akui. Tapi aku ingat aku juga memberitahumu. Istri saya sedang hamil. Makanan di kantin kolektif kita, minyak dan air yang sangat buruk. Saya khawatir dia kekurangan gizi. Saya keluar untuk menangkap 2 kelinci untuk dia makan. Jangan membuat kesalahan apapun. Qin, apa yang istimewa darimu? Semua orang bisa memakannya. Kenapa kamu tidak bisa memakannya? Orang-orang hebat masih harus bekerja sama dengan buruh dan tani. Kami makan dan hidup bersama. Mengapa Anda bertingkah seperti penduduk kota? Anda bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Tapi saya menasihati Anda. Berhenti mengarahkan jarimu ke arahku. Saya memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu menudingku lagi, percaya atau tidak, aku patahkan jarimu. Saya. Kelinci-kelinci ini, meski bersifat kolektif, tapi peraturannya hanya mengatakan Anda tidak dapat menangkapnya secara pribadi dan menjualnya kembali. Seharusnya tidak ada masalah memakannya. Katakan lagi, jika tidak ada yang merawat budak-budak ini tidak akan memakan waktu beberapa tahun. Jadi mereka mengebor lubang di seluruh tanah. Saat itu, bahkan tidak bisa bercocok tanam lagi. Tapi kuda ini. Kapten Lin, kuda ini. Itu datang kepada saya dengan sendirinya. Saya belum pernah ke istal manapun. Katakan lagi. Saya baru di sini. Saya bahkan tidak tahu di mana kandangnya. Bagaimana cara pergi ke kandang dan mencuri kuda? Tiup, terus tiup. Anda mengira Anda adalah monyet matahari. Kekuatan magis yang luar biasa dapat mengelola Tianma. Tahukah kamu, kuda ini sangat ganas. Orang biasa tidak diperbolehkan naik. Bagaimana aku bisa mengatakannya padamu? Itu hanya seekor anjing kuning yang dibesarkan di rumah. Katakan begitu. Anda tidak percaya lagi. Percayalah, saya seorang cucu. Kapten Lin. Anda juga tidak begitu percaya. Ini. Kamrat Xiao Qin. Secara logika, aku seharusnya tidak meragukanmu. Tapi apa yang dikatakan Dajun benar. Kuda ini benar-benar tidak taat disiplin. Apa yang kamu katakan itu sedikit. Ini sangat subversif terhadap pemahaman kita. Baiklah kalau begitu aku mengerti. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Apa pelatihan kuda tingkat atas? Berbaring. Berdiri. Mendengus. Pergi. Pergi dan tendang dia 2 kali. UPS. Dasar binatang buas. Apa yang ingin kamu lakukan? Hei. Hampir selesai. Jangan benar-benar menendangku sampai mati. Silakan, Kapten Lin. Sekarang Anda harus mempercayainya.
Meskipun kamu tidak percaya sekarang, seharusnya ada kandang pacuan kuda di desa. Kuda ini datang ke sini sendirian. Aku harus pergi dan membawanya. Tanyakan pada petugas kandang. Semuanya jelas. Tidak perlu bertanya. Kamrat Qin. Sungguh orang yang cakap. Tidak heran, sebuah konspirasi yang dapat menghancurkan Jepang. Itu juga bisa mengatasi kelaparan di kerajaan naga. Kuda ini. Sejak lahir, tepat di milikku. Kehidupan di bawah hidungmu. Meskipun itu seorang penggembala kuda. Ia bahkan tidak mendengarkan. Tapi aku hanya mendengarkanmu. Kapten Lin. Orang ini, pasti digunakan. Konspirasi yang luar biasa. Kuda ini jelas tidak mendengarkan manusia. Mengapa kamu mendengarkan dia? Apakah dia membawa kudanya pergi? Dibius. Kapten Lin. Kamu lihat. Hal ini menyangkut kepolosan saya. Tetap saja. Bisakah Anda mengundang petugas kandang kuda ke sini? Ini. Baiklah kalau begitu. Tentara. Karena Anda bersikeras, lalu pergi ke istal. Hubungi Paman Lin Wu di sini. Kamu nak. Anda menunggu. Paman Lin Wu telah beternak kuda sepanjang hidupnya. Apakah ada yang salah dengan kuda ini? Dia bisa mengetahuinya secara sekilas. Tunggu dia datang. Saya mengerti bagaimana Anda bisa berdalih. Badan saya tegak dan saya tidak takut dengan bayangan miring. Saya ingin melihatnya. Bagaimana nasibmu nanti? Kapten Lin. Kedua kelinci ini. Saya dan istri saya makan saja satu. Hanya ada satu yang tersisa. Anda membawanya pulang. Perbaiki makanannya. Hei, tidak. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Saya seorang kader. Jangan mengambil sesuatu dari rakyat jelata. Kapten Lin. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu? Kelinci ini merupakan aset kolektif. Saya adalah bagian dari sebuah kolektif. Bukankah kamu sama? Bagian dari kolektif. Katakan lagi. Sekarang terlalu panas. Kelinci tidak bisa melepaskannya. Kamu makan. Lebih baik daripada berbau. Buang saja. Hei ini. Ambil saja. Ah. Baiklah kalau begitu. Namun, Kamrat Xiaoqin, katakan padaku yang sebenarnya. Kuda ini. Kapten. Ya. UPS. Tentara, tolong pelan-pelan. Paman semakin tua. Kamu akan mematahkan tulang lamaku. Masalahnya sudah hilang. Ini tidak bisa diperlambat. Paman Lin Wu, ini tentang bisnis kolektif kita. Jika lebih lambat, mereka melarikan diri. Cepatlah. Aduh. Apa yang sedang terjadi? Sangat tidak sabar. Telepon aku. Kapten Lin, saya membawa Paman Lin Wu. Anak laki-laki. Saya pikir Anda tunggu sebentar. Bagaimana berdalih? Membingungkan. Hal-hal yang belum saya lakukan. Mengapa saya harus berdalih? Katakan lagi. Apa yang kamu punya untukku? Apakah Anda memenuhi syarat untuk berdalih? Halo. Saya akan menunggu sebentar. Buktinya ada di depan Anda. Bagaimana kamu akan berdalih? Paman Lin Wu. Tolong beritahu saya. Apakah ini kuda di tim kami? Ya, kamu bilang. Apakah itu dicuri? Siapa yang mencurinya? Si kecil ini. Setelah kembali, sangat bising. Ikat kendalinya. Ini mulai berjuang. Belum makan atau minum. Saya takut mencekiknya. Jadi saya melonggarkan kendali untuk itu. Alhasil, ia langsung kabur. Saya juga berkata, 2 hari ini, ke tempat biasanya. Carilah itu. Ini yang kamu masukkan. Ya, dia tidak mencurinya. Hei. Siapa dia? Saya benar-benar tidak tahu. Tapi kuda ini. Yang pasti itu bukan hasil curian. Saya yakin akan hal ini. Paman Lin Wu, hei. Yang ini, dia adalah seorang pemuda terpelajar dari Longcheng. Aduh, disebut Qin Shoye. Akan datang, bantu kami membangun kampung halaman kami. Sebelumnya, pahlawan kota naga di surat kabar. Itu dia juga. Dialah yang menemukan makanan itu. Mengatasi kelaparan. Aduh anak muda. Hari ini saya akhirnya lihat orang aslinya. Omong-omong, kamu masih milik orang tuaku. Di manakah dermawan yang agung? Jika bukan karena kamu. Setengah tahun yang lalu, aku dan cucu kecilku baru saja mati kelaparan. UPS. Guru, jangan katakan itu. Ini juga suatu kebetulan bagi saya. Sebenarnya bukan pahlawan. Oke. Kesalahpahaman terselesaikan. Tepat sekali. Ada 2 kelinci di sini. Tunggu sebentar. Aku akan menyerahkannya ke kafetaria. Biarkan mereka membuat pengecualian dan membuka kompor kecil. Ayo pergi malam ini. Minum. Tunggu sebentar. Saya akhirnya mengerti. Anda sudah melakukannya. Berkolusi bersama. Kamu. Dan kamu. Kalian semua. Berkolusi bersama. Hanya untuk dijual kembali. Kepentingan kolektif kita. Benar? Aku bisa menaruh jarinya di atasnya. Apakah kamu cemberut? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan plester kulit anjing? Masih melekat. Lin Dajun. Aku kenal kamu dan Lin Jianjun memiliki hubungan yang baik. Tapi Anda tidak bisa melakukannya karena ini. Hanya salah orang baik. Ya, kali ini, saya tidak perlu berdebat dengan Anda. Bagaimanapun juga, tidak ada ruginya. Tapi, apakah Anda ingin melakukan ini lagi? Main-main. Saya akan memanggil milisi. Datang lebih sedikit. Bahkan jika kamu melakukannya, Raja Surga memanggilku. Saya juga tidak takut. Kalian adalah berkolusi bersama, melanggar kepentingan kami. Bajingan kecil. Kamu belum selesai. Di jalan tadi. Anda menarik saya untuk berlari begitu cepat. Aku bahkan tidak peduli padamu. Sekarang aku meneleponmu. Sudah kubilang padamu. Jangan lakukan ini denganku.
Saya memiliki 3 putra. Saat itu, kami semua mati melawan Jepang. Mari kita bicarakan hal itu. Aku buang air kecil, lebih merah dari darahmu. Anda masih menaruh topi pada saya. Kembalilah dan tanyakan pada ayahmu. Lihat apakah dia berani. Katakan padaku begitu. Protes, saya ingin protes. Saya ingin mengajukan petisi. Aku akan ke Longcheng untuk menuntutmu. Ah, Paman Lin Wu, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Persetan denganmu. Aku sudah lama menoleransimu. Aku akan berikannya padamu kali ini. Pelajaran kecil. Putuskan salah satu jari Anda. Lain kali Anda mencoba bunuh diri. Ini bukan lagi soal tangan. Lin Dajun. Kamu kali ini memang terlalu berlebihan. Pergi dan temui saudara Li. Mungkin, saya juga bisa menghubungkan jari Anda. Oh, apa-apaan ini? Kecil ini. Dia berbicara omong kosong tentang apapun. Putuskan jarinya hari ini. Biar ku beritahu padamu. Saatnya untuk memotong lidah anak laki-laki ini. Paman Lin Wu. Oke. Jangan marah. Ayo pergi ke kantin. Rebusan kelinci. Kelinci. Kapten Lin, kamu pergi dulu. Aku akan menjemput istriku dulu. Oke. Hei. Oh, lihat kuda ini. Saya telah memelihara kuda ini sejak kecil. Bahkan jaraknya tidak terlalu dekat denganku. Sekarang kamu lihat. Sangat ingin membiarkan Xiao Qin mengendarainya. Ya. Pada awalnya, saya juga tidak percaya. Hanya karena saya tahu temperamen orang ini. Ya. Tapi saya tidak mengharapkannya. Itu benar. Orang ini. Kepada Kamrat Xiao Qin, menuruti kata-katamu. Jika tidak, kamu lihat, Kamrat Xiao Qin juga datang kepada kami, membangun kampung halaman. Dia sekarang tidak ada yang bisa diandalkan. Sarana transportasi. Lihat betapa familiarnya kuda ini baginya. Biarkan saja. Ayo ikuti Xiao Qin dulu. Ah ini. Saya tidak punya pendapat apapun. Tapi, ini agak tidak sesuai dengan peraturan. Bukan, bagaimanapun, kuda ini adalah aset kolektif. Ya, bukan begitu. Semua penduduk desa harus diizinkan untuk memilih. Oh, apa yang kamu pilih? Kuda ini sangat kuat. Kecuali Xiao Qin. Bisakah kamu menemukan orang kedua? Bisakah kamu menurunkannya? Ini. Memang tidak. Bukankah itu oke? Sejak kuda ini, tidak ada yang mau berkendara ke sini. Kalau begitu biarkan Xiao Qin mengendarainya dulu. Baiklah kalau begitu, Kamrat Xiao Qin. Karena kamu ditakdirkan untuk kuda ini. Kalau begitu, kamu tinggal menaikinya dulu. Lupakan saja. Itu dianggap sebagai aset kolektif. Jika saya berkendara, aku khawatir aku akan mentraktirmu dan Paman Lin Wu. Menyebabkan beberapa efek yang tidak perlu. Menolak kesuksesan. Hadiahi keterampilan khusus. Afinitas binatang. Binatang apapun, kesukaan terhadap tuan rumah, semua meningkat menjadi 100%. Sangat bagus. Kemampuan ini juga sangat praktis, 100% afinitas hewan. Di desa pegunungan seperti ini, kepraktisan keterampilan ini mungkin lebih besar dari yang dibayangkan. Oh, Kamrat Xiao Qin, dengarkan Paman. Paman bilang kamu bisa mengendarainya. Kamu bisa berkendara. Bagaimana jika mereka tidak puas? Mereka juga bisa datang dan berkendara. Asalkan mereka tidak ketinggalan. Biarkan saja mereka berkendara. Tidak masalah. Kamrat Xiao Qin, apa yang dikatakan Paman Lin Wu masuk akal. Kuda ini terlalu pemarah. Tidak ada yang bisa menungganginya. Daripada membiarkannya diam saja, sebaiknya biarkan ia mengikuti Anda. Dapat memainkan beberapa peran. Ya. Tidak apa-apa. Saya akan mengurusnya untuk tim terlebih dahulu. Kapan tim membutuhkan? Saya akan mengembalikannya. Oke. Lalu kamu, pergi jemput istrimu dulu. Paman Lin Wu dan aku akan menunggumu di kantin dulu. Oke? Aku akan pergi sekarang. Oke. Oh, Kamrat Xiao Qin, ayo cepat. Datang dan duduk. Xiao Juan, duduklah juga. Ya. Kapten Lin, Paman Lin Wu menunggu lama. Hei segera. Ini tidak. Kelinci ini baru saja direbus dan disajikan. Anda datang tepat pada waktunya. Ya benar. Kamrat Xiao Qin ada di sini. Minum bersama Paman. Paman sangat berharga. Terima kasih banyak. Pikirkan kembali ke awal. Jika bukan karena kamu, Paman dan cucu kecilku. Tapi aku benar-benar akan mati kelaparan. Ayo, 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 ayo. Kamrat Xiao Qin. Tunggu sebentar. Saya ada pertemuan setelah menonton film. Tetapkan tugas untuk besok. Saya ingin bertanya pada siang dulu. Anda dan Kamrat Xiao Juan, apa yang kamu kuasai? Saya ingin menguraikannya secara detail. Memberimu pekerjaan. Saya jauh lebih baik dalam hal itu. Tapi, jika Anda ingin bertanya tentang bertani, saya bisa membuat semua biji-bijian yang ditanam meningkatkan hasil. Apakah itu masuk hitungan? Apa-apaan ini? Aku serius. Saya tidak hanya dapat meningkatkan produksi pangan, saya masih bisa menghindari kekeringan. Juga dapat didasarkan pada betapa subur dan lembabnya tanah tersebut untuk menentukan musim. Tanaman apa yang sebaiknya ditanam? Ya Tuhan. Kemampuan ini. Saya telah tumbuh begitu besar, belum pernah mendengarnya. Apa bedanya dengan peri? Paman Lin Wu, jangan bicara omong kosong. Di dunia ini, tidak ada hantu sama sekali. Alasan mengapa saya bisa lakukan ini, itu karena saya menggunakan sains. Pertanian didefinisikan ulang. Saya menyebutnya pertanian ilmiah. Pertanian ilmiah. Ilmu macam apa ini? Apakah kamu masih bisa bertani? Saya pernah melihat ini di koran. Terdengar.
Ini masih dalam tahap percobaan. Seluruh kerajaan naga, tidak banyak orang yang mau melakukannya. Kamu. Oh, aku tidak menanyaimu. Hanya saja, ini benar. Sungguh luar biasa. Sebelum aku mengeluarkannya, menghadapi kekuatan yang sesuai. Anda menanyai saya, seharusnya begitu. Hahaha. Tapi aku cepat, akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Bagaimana Anda melihatnya? Bahkan pertanian ilmiah. Setidaknya itu, harus menunggu 1 musim setelah tanaman matang. Hanya dengan begitu Anda dapat melihatnya. Itu saja. Jika itu normal. Itu memang memakan waktu. Tapi, jika tidak diperlukan, menanam tanaman. Tidak perlu. Menanam tanaman untuk membuktikan. Bagaimana membuktikannya? Pertanian ilmiah Anda benar. Saya berangkat hari ini saat menangkap kelinci. Saya pergi ke ladang khusus untuk melihatnya. Saya kira kamu sekarang. Seharusnya, gulma di ladang itu, dan menjadi tertekan. Ya. Apakah Anda punya cara? Kalau begitu biarkan aku menebaknya lagi. Kamu mungkin takut. Penggunaan pestisida yang berlebihan merusak tanaman. Penyiangan manual hanya membuang-buang waktu. Hal ini tidak dapat sepenuhnya diberantas. Itu akan tumbuh kembali setelah beberapa saat. Benar sekali. Kamrat Xiaoqin, apakah ada yang bisa Anda lakukan? Lalu jika saya katakan, jika saya bisa berkembang pestisida tanpa merugikan di tempat tanaman, bisa juga mengendalikan gulma, memotong rumput liar dan memberantas akarnya, apa? Anda tidak perlu terlalu terkejut. Yang ini, hanya aku, langkah pertama menuju pertanian ilmiah. Karena, lebih cocok untuk Anda situasi saat ini dan lebih cepat menunjukkan kekuatanku. Saya baru saja mengeluarkannya. Apa yang akan kita lakukan? Keterampilan Anda sangat berharga. Desa kami kecil. Mungkin saya tidak mampu membelinya. Kapten Lin. Jika Anda mengatakan itu, Anda kehilangan kontak karena saya memilih untuk datang. Bergabunglah dengan tim kami sebagai pemuda terpelajar. Itulah yang ada di tim kami. Bagian dari saya akan membantu Anda menyanyi dan meningkatkan produksi. Ini semua adalah kewajibanku. Tapi, saya juga punya permintaan tanpa ampun. Katakan apapun yang kamu mau. Selama kamu bisa, bantu kami meningkatkan produksi. Selama tim kami bisa melakukannya. Saya berjanji untuk berjanji kepada Anda. Tidak ada hal-hal sulit untuk dilakukan. Masih istriku. Kehamilan Xiao Juan. Saya tidak mau dia melakukan pekerjaan berat. Jadi aku harap kamu bisa. Buatlah pengaturan untuknya. Pekerjaan yang lebih mudah. Hei, itu dia. Hei, Kamrat Qin. Menurutmu kita ini siapa? Bahkan jika Anda tidak dapat membantu kami bertani secara ilmiah, meningkatkan produksi, kami juga memberikan perlakuan istimewa kepada ibu hamil. Bagaimana mungkin membiarkan istrimu melakukan pekerjaan berat saat hamil? Maka ini yang terbaik. Namun, tim produksi ini tidak rumah kita sendiri. Jika kamu terus melakukan ini, perlakukan Xiao Juan dengan baik. Saya khawatir banyak orang juga akan ada opini. Jadi, aku perlu mengeluarkannya juga. Datang dengan kekuatan. Hentikan mulut mereka. Oke. Kalau begitu cobalah besok. Pestisida ini, persiapannya juga sangat sederhana. Saya bisa mempersiapkannya malam ini. Haha, Kamrat Xiaoqin. Bagus. Dengan kamu, makanan kita, berapa kali bisa digandakan? Ayo, ayo makan. Aku akan menonton filmnya nanti. Aku membiarkan semua orang selamat datang kedatanganmu. Baik atau tidak? Hei, ayo, makan. Tuangkan minuman untukmu. Kamrat Xiaoqin. Ya, hari ini film baru. Disebut 5 pahlawan Gunung Langya. Tepat sekali. Datanglah hari ini. Saatnya menyambut Anda. Hei. Bukankah Paman Lin Wu akan datang? Oh, aku baru saja hendak memberitahumu. Paman Lin Wu semakin tua. Aku baru saja minum 2 gelas lagi. Aku harus pergi dan membawanya pulang. Jangan biarkan apapun terjadi, Kapten Lin. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Xiao Juan, kamu tinggal di sini dulu. Tunggu sampai kita kembali. Baiklah, silakan saja. Aku menunggumu di sini. Tidak kemana-mana. Ayo pergi. Saudara Argou, lihat cepat. Gadis di sana itu terlihat sangat cantik. Mata besar, hidung kecil, mulut kecil. Kuncinya adalah berpakaian yang modis. Dia terlihat seperti gadis dari daerah. Hei. Jangan bilang itu benar. Tampak asing. Rasanya tidak seperti kami penduduk setempat. Bukankah itu bagus, Saudara Argou? Orang asing mudah ditindas. Sementara semua orang sedang menonton film. Ayo seret dia ke hutan di sana. Hei. Kamu nak. Pergi dan lihat dulu. Yo. Gadis. Sendirian. Siapa kamu? Hei, jangan takut. Kakak bukanlah orang jahat. Kakak berasal dari desa ini. Hei.
Anda bukan dari sini, kan? Belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu ingin pergi ke sana bersamaku dan bersenang-senang? Tidak perlu. Aku di sini menunggu laki-lakiku. Dia akan segera kembali. Yo, semuanya laki-laki. Itu lebih baik. Saya hanya menyukai wanita yang sudah menikah. Anda berani menyentuhnya. Aku akan membunuhmu. Siapa kamu? Berani mengganggu kesenangan kakak Argo. Aku akan meniduri pamanmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memanggilku saudara di depanku. Xiao Juan, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Maaf. Maaf Xiao Juan, ini salahku. Saya tidak seharusnya melakukannya. Aku meninggalkanmu di sini sendirian. Siapa kamu? Berani memukul saudara anjingmu? Anda tidak ingin hidup lagi, bukan? Xiao Juan, tunggu aku melakukannya dulu. Peluang dan tujuan ini telah diatasi. Biarkan aku memberitahumu perlahan. Ya. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Saya suaminya. Anda berani menyentuhnya. Mencari kematian. Saya telah melihat orang-orang yang gugup. Saya belum pernah melihat orang yang lebih sombong daripada saudara anjing. Beberapa komune di sekitar pergi dan bertanya-tanya. Lihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Saya berani. Mencari kematian, bukan? Saudara laki-laki. Bunuh dia. Ini salahku untuk memukulinya sampai mati. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Lin Ergo. Anda biasanya nongkrong di desa. Saya hanya akan menutup mata. Tutup satu mata. Tapi hari ini orang ini. Anda tidak mampu membelinya. Lin Zhengwen. Kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar seperti apa? Paman saya adalah hakim daerah. Ayah saya meninggal saat berperang. Aku membuatnya kesal hari ini. Apa yang bisa dilakukan? Hakim daerah. Apakah ini luar biasa? Apa yang kamu banggakan? Apakah hakim daerah itu hebat? Anak laki-laki. Aku beritahu kamu. Aku ingin memerasmu sampai mati. Ibarat meremas semut di pinggir jalan hingga mati. Sederhana saja. Oke. Maka Anda bisa mencobanya. Saya ingin melihatnya. Dia adalah hakim daerah, begitu Anda memanggilnya. Saya masih luar biasa. Cukup. Lin Ergo. Saya tidak peduli jika Anda mencari kematian, tapi selama saya di sini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Memiliki kemampuan, bunuh aku juga. Lin Zhengwen. Anda salah minum obat. Putar siku Anda ke arah luar. Bantu mereka orang luar, berurusan dengan orang-orang kita sendiri. Saya pikir Anda salah minum obat. Apa menurutmu pamanmu menjadi hakim daerah? Anda bisa menjadi pelanggar hukum. Aku beritahu kamu. Sekarang adalah masyarakat baru, bukan masyarakat lama. Rakyat adalah penguasa negara. Apa menurutmu semua orang di desa takut padamu? Mereka hanya melihat. Demi ayahmu yang sudah meninggal, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin menghentikan saya? Itu benar. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukan saja dengan saya. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang buruk dulu. Anda melakukan ini. Cepat atau lambat, pamanmu akan datang. Mereka pun meninggal karena kelelahan bersama. Bagus. Anak laki-laki. Tunggu saja aku. Ini terjadi hari ini. Tak ada habisnya. Ayo pergi. Maaf. Ini semua salahku. Jika tidak, istrimu tidak akan menjadi seperti itu. Lin Ergo mengikuti orang ini. Tidak apa-apa, Kapten Lin. Jangan salahkan dirimu sendiri. Akulah yang ingin pergi bersamamu. Mengirim Paman Lin Wu pulang. Benar. Apa latar belakang orang itu? Sepertinya aku bahkan tidak takut padamu. Hei. Salah satu dari sedikit gangster di desa membawa beberapa anak muda bersamaku sepanjang hari. Menyelinap. Tapi sebelumnya, saya belum pernah mendengar hal seperti ini dilakukan. Hari ini, saya tidak tahu apa yang salah. Tapi, apakah penduduk desa tidak akan keberatan? Siapa yang berani berpendapat? Paman keduanya. Dia juga hakim daerah di daerah kami. Terlebih lagi, saat ayahnya sedang berperang, mengorbankan diri sendiri, menyelamatkan seluruh desa. Hanya karena ini, biasanya, selama dia tidak melangkah terlalu jauh, semua orang hanya menutup mata. Tapi saya tidak menyangka, namun dia mengembangkan karakter seperti ini. Hei, jadi itu saja. Namun, aku tidak akan memanjakannya. Seharusnya, orang ini seharusnya sudah didisiplinkan sejak lama. Jika Anda benar-benar bisa membuatnya, setelah mengalahkannya, dia membuka cara hidupnya. Itu sebenarnya hal yang bagus. Xiao Juan, apakah kita masih menonton film? Tetap dalam bisnis. Saya sedikit takut. Ayo kembali. Baiklah kalau begitu ayo pulang. Jangan khawatir, saya di sini. Ya. Kapten Lin, kamu lihat. Memang seharusnya begitu. Kamu kembali dulu. Namun, jangan lupa pestisida yang Anda sebutkan. Besok pagi,
Saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke ladang. Jangan khawatir, Kapten Lin. Saya tidak akan pernah melupakan pestisida, tapi tidak perlu menjemputku. Xiao Juan dan aku bisa berkendara ke sana. Hadiahi tuan rumah dengan kemampuan khusus. Baiklah kalau begitu. Baiklah, terima kasih atas kerja keras Anda. Kemudian lakukan perjalanan sendiri. Ya, kalau begitu aku akan kembali dulu. Berjalan perlahan. Ya. Tetap dalam bisnis. Bagaimana dengan pestisida? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Lakukan saja apa yang harus Anda lakukan. UPS. Benci. Apakah kamu serius? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Bisakah Anda menyiapkan pestisida? Ia hanya dapat menghilangkan gulma tanpa merusak tanaman. Apakah ini yang kamu tanyakan? Titik bersinar dari pria Anda. Ada banyak. Pelajari saja. Oh, jangan terlalu banyak bicara. Kami akan berada di sini di masa depan, tinggal untuk waktu yang lama. Jika Anda mempermainkan orang-orang ini, lalu hari-hari kita yang akan datang pasti sulit. Tanpa keluhan atau permusuhan. Apa yang saya lakukan terhadap mereka? Jangan khawatir, saya tidak pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti. Oh benar. Xiao Juan. Datang dan cuci kakimu. Mencuci kaki dapat meningkatkan sirkulasi darah. Baik untuk kesehatan. Tunggu sampai Anda mencuci kaki Anda. Aku akan mengajakmu melihatnya. Saya menyiapkan pestisida sendiri. Ini akan membuat Anda merasa nyaman. Oke. Xiao Juan. Tahukah kamu? Di zaman kuno, kaki adalah bagian pribadi seorang wanita. Tidak dapat menunjukkannya kepada orang lain. Jika dilihat, aku akan menikah dengan orang itu. Benar. Jadi, apakah aku tidak akan menikah denganmu? Tidak cukup. Satu seumur hidup saja tidak cukup. 3 nyawa dan 3 nyawa tidaklah cukup. Aku menginginkanmu selamanya. Mereka semua adalah cinta sejatiku. Tetap dalam bisnis. Selesai. Khasiat obat ini menangani gulma itu, tapi itu lebih dari cukup. Ini, itu bagus. Obat ini dapat mengatasi gulma yang ada di dalam tanah. Tentu saja. Anda bahkan tidak melihatnya. Orang seperti apa pria Anda? Hanya sedikit rumput liar. Apakah itu penting bagi saya? Masih sedikit sulit dipercaya. Semua penduduk kerajaan naga, tidak ada yang bisa diselesaikan. Anda dapat melakukannya dalam beberapa menit. Ini luar biasa. Anda tidak percaya, kan? Kemudian buka mata Anda dan perhatikan. Kemudian buka mata Anda dan perhatikan. Ini. Bagaimana efeknya bisa begitu kuat? Seberapa beracunnya itu? Xiao Juan. Sebenarnya, pestisida ini tidak hanya tidak terlalu beracun, bahkan bisa dikatakan tidak beracun dan tidak berbahaya. Tidak beracun dan tidak berbahaya. Bagaimana mungkin? Obat-obatan itu baru saja ditaburkan. Rumputnya layu. Itu benar. Ini tidak beracun dan tidak berbahaya. Bahkan jika seseorang meminum minuman ini, paling-paling itu adalah ketidaknyamanan gastrointestinal. Mengalami diare selama 2 hari. Untuk tanaman, tidak ada salahnya. Bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah mendengarnya. Pestisida yang mana bisa melakukan ini? Sangat sederhana. Padahal, prinsip kerja pestisida ini itu adalah perusak gen. Tapi efek dari hal ini hanya untuk gulma ini. Jadi, tidak masalah bagi orang-orang atau untuk tanaman. Itu semua tidak berbahaya. Sangat kuat. Tetap dalam bisnis. Bagaimana kamu bisa mengetahui hal ini? Ingin tahu? Saya. Sebenarnya, kami menangkap alien. Saya baik-baik saja di rumah setiap hari. Bakar saja pantatnya dengan puntung rokok. Biarkan dia bercerita tentang teknologi alien. Kamu jahat. Bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Xiao Juan. Berarti kamu salah. Aku salah. Ayo kembali ke rumah dan istirahat lebih awal. Ya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak datang? Itu. Ergan. Telur. Pergi ke asrama remaja terpelajar. Lihatlah Kamrat Xiao Qin dan Kamrat Xiao Huan. Di mana kamu? Tidak perlu melihat, aku di sini. Kamrat Xiao Qin, Anda di sini. Aku datang pagi-pagi sekali, jadi saya memanggil semua orang ke sini. Jika kamu tidak datang, bagaimana dengan tulang belakangku? Jangan biarkan semua orang mengganggu Anda. Tadi malam. Siapkan pestisida ini.
Tidur terlalu larut. Aku juga bangun terlambat pagi ini. Hei, apa itu? Saya membawa semua pestisida. Kalau begitu mari kita mulai dengan cepat. Buktikan saja pada semua orang. Saya seorang pemuda terpelajar. Apa manfaatnya bagi semua orang? Benar. Cobalah dengan cepat, sangat cepat. UPS. Ini beres. Setelah malam integrasi, khasiat obatnya seharusnya ini lebih baik daripada saat pertama kali didebuk. Kamrat Xiaoqin, apakah pestisida itu ada di ember Anda? Saya sudah sering melihat pestisida ini. Setiap jenis, semuanya sangat pedas. Tapi kamu, kenapa aku tidak bisa mencium baunya? Ini adalah kesukaanku. Anda bisa menyebutnya pestisida. Tapi nama ilmiahnya seharusnya penghancur gen gulma. Satu-satunya perbedaan, hanya saja tidak berwarna dan tidak berbau. Pada manusia dan tanaman. Tidak ada salahnya, hanya berakibat fatal bagi gulma. Apa-apaan ini? Hanya efektif pada gulma. Bagaimana ini mungkin? Pestisida di desa sebelumnya, lebih atau kurang, ini akan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Jadi semuanya, biasanya saya lebih suka berdiri di bawah terik matahari, keluar dan potong rumput. Saya juga tidak ingin menggunakan pestisida. Jadi, saya mengatakan hal ini tentang saya, esensinya. Faktanya, ini tidak bisa dianggap sebagai pestisida. Bahkan pada tubuh manusia, tidak ada salahnya dilakukan, meski dimakan secara tidak sengaja. Saya hanya akan diare paling lama 2 hari. Sungguh luar biasa. Saya telah menjalani separuh hidup saya, belum pernah mendengarnya. Ada hal yang ajaib. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah itu dipelajari oleh para ahli kota naga? Ahli. Mereka tidak dapat mempelajarinya, hal-hal ini. Saya menyiapkan semuanya sendiri. Membual. Lupakan pakar dalam negeri. Bahkan tim internasional papan atas saat ini. Itu juga tidak bisa dikembangkan. Hal ini tentang aku. Tapi sistemnya, termasuk dalam ilmu yang diberikan kepada saya. Anda tidak bisa mengatakan ini begitu saja. Hei, sebaiknya biarkan kami melihatnya. Jika itu bisa dilakukan. Ini hanya merusak gulma tetapi tidak merusak tanaman. Hei, kamu benar-benar seperti ini. Oke. Lalu aku akan membuka matamu. Semuanya. Optimis. Ah ini. Ah ini, ah ini. Tuhan. Secara tak terduga, kamu lihat. Itu benar. Ini. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Secara tak terduga, bahkan akar rumput liar tersebut. Semua layu, apa? Dan tanaman ini. Tidak terpengaruh sama sekali. UPS. Sungguh luar biasa, Kapten Lin. Bisakah kamu mempercayainya sekarang? Aku bisa membawa semua orang bersamaku. Apakah Anda bertani secara ilmiah? Saya percaya, saya sangat percaya. Jangan khawatir, mulai sekarang istrimu. Biarkan dia tinggal di asrama remaja terpelajar untuk beristirahat. Selama kamu bisa, memimpin semua orang untuk meningkatkan produksi dan menjadi kaya. Saya dapat menemukan beberapa orang untuk melayaninya. Kapten Lin, jangan sakiti aku. Keluarga kami bukanlah pemilik tanah yang kaya. Bagaimana saya bisa membayar seseorang untuk melayani saya? Biarkan saja dia melakukan lebih sedikit pekerjaan bagiannya. Saya akan melakukannya untuknya. Oke. Saya pergi. Cadangan pengetahuan Akademi Ilmu Pertanian. Masih di tahun 2050. Sistem. Tolong jelaskan efek dari kemampuan ini. Setelah tuan rumah memiliki kemampuan ini, diperoleh secara otomatis setelah tahun 2050. Cadangan pengetahuan Sivitas Akademika Akademi Ilmu Pertanian. Pada saat yang sama, penilaian pertumbuhan tanaman menjadi sangat sensitif. Meningkatkan hasil panen. Mengerti. Saya bisa mencocokkannya. Pupuk khusus dari generasi selanjutnya. Dalam ingatannya bisa memberi hasil panen. Meningkatkan produksi lebih dari 500%. Dalam hal ini, efeknya seharusnya cukup. Kamrat Xiaoqin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya hanya sudah memikirkan cara. Aku berikutnya, aku akan membuatkannya untukmu. Pupuk. Buang barang-barang ini ke ladang. Tidak hanya dapat meningkatkan produksi, bisa juga untuk membuat makanan. Matang 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Apa? 2 atau 3 bulan sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada apapun di dunia ini. Tidak mungkin. Seperti. Baru saja, saya belum menaruhnya. Pupuk disebar di ladang. Anda akan percaya itu berhasil. Apakah itu sangat bagus? Tidak apa-apa. Saya tidak memberi pupuk apapun sebelum membuat. Tidak peduli apa yang aku katakan padamu, Anda tidak akan mempercayainya. Tapi, saya membuat pupuk. Membutuhkan lapangan. Digunakan sebagai tempat pengujian saya. Saya tidak tahu tentang kalian. Siapa yang mau mengambil inisiatif? Ambillah tanahmu sendiri.
Beri aku sepotong, sebagai tempat pengujian saya. Saya melakukannya. Saya. Kamrat Xiaoqin. Gunakan bidang saya. Saya bersedia, biarkan Anda menggunakan bidang saya untuk melakukan eksperimen kamu. Tapi, keraguanmu barusan. Itu yang terbesar. Kamrat Xiaoqin. Dia adalah orang yang memiliki konflik denganmu kemarin, ayah Lin Jianjun. Hanya saja sekarang sudah kendur. Dia dan orang lain di desa, para pekerja yang kuat pergi menggali sungai. Saya mendengarnya hari ini. Anda ingin mendemonstrasikan pertanian ilmiah kembali secara khusus. Kembali secara khusus. Sayangnya tidak. Anda datang ke sini khusus untuk menimbulkan masalah, bukan? Kalau bukan karena pestisida saya sangat efektif. Aku takut pada orang ini. Kita perlu mengumpulkan penduduk desa. Ketikan untuk saya. Saudara Lin, kan? Kagumi untuk waktu yang lama. Apa yang baru saja kamu maksud? Anda ingin mengambil tanah keluarga Anda. Gunakan itu sebagai tempat pengujian bagi saya. Ya. Lihatlah dirimu. Tahu banyak. Dapat dibuat lagi. Pestisida yang sangat kuat. Saya pikir apa yang Anda katakan. Pupuk. Ini tentu tidak sulit. Jika Anda ingin menggunakan, saya sedang melakukan eksperimen di bidang saya. Mungkin keluargaku. Bisakah kita mendapatkan panen yang baik lebih awal? Hahaha. Tidak. Menolak kesuksesan. Hadiahi Bai Wang. Pemahaman dasar dan penerapan energi atom. Apa? Pemahaman dasar dan penerapan energi atom. Kemampuan apa ini? Kerajaan naga sampai sekarang. Bahkan bom nuklir pertama pun tidak meledak. Ini akan segera dimulai. Mengubahku menjadi marinir luar angkasa apa? Ini terlalu maju. Tolong jangan khawatir, Tuan Rumah. Pemahaman dasar dan penerapan energi atom adalah untuk energi atom. Menerapkan pengetahuan. Dan akademisi Tuan Rumah dari Akademi Ilmu Pertanian. Cadangan pengetahuannya sama. Semuanya adalah kemampuan pengetahuan. Setelah Tuan Rumah memiliki kemampuan ini, bisa mencoba merancang pembangkit listrik tenaga nuklir dan senjata nuklir. Pemahaman dan penerapan dasar. Bisa mendesain pembangkit listrik tenaga nuklir dan senjata nuklir yang menengah dan lanjutan. Bukankah ini lebih kuat? Itu bahkan tidak mungkin. Mengontrol fusi nuklir dengan menggosok tangan. Tidak ada komentar. Minta Tuan Rumah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tingkatkan keterampilan. Setelah membuka kunci keterampilan yang sesuai, sistem dapat menginformasikan. Mengapa? Kamu bilang, Anda ingin menggunakan lahan tersebut untuk eksperimen. Itu pasti tidak akan berhasil. Tanah publik. Katakan lagi. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan? Siapa yang mampu membayar? Tahukah Anda juga bahwa tanah tersebut milik publik? Lalu kamu. Kok ada tanah di rumah? Sebenarnya, setiap rumah tangga mempunyai sebidang tanah kecil. Ini adalah tanah pribadi yang disetujui di atas. Biasanya, mereka menggunakannya tanam beberapa buah dan sayuran, makan sendiri. Itu benar. Ini adalah lahan pribadi keluarga saya. Bagaimana saya ingin mendistribusikannya? Distribusikan saja sesuai keinginan Anda. Tidak. Itu benar. Tempat tinggal Anda. Bagaimana Anda ingin mendistribusikannya? Semuanya baik-baik saja. Tapi, ini adalah proyek penelitian saya. Lahan siapa yang ingin saya gunakan? Itulah kebebasanku. Saya sekarang. Saya hanya tidak ingin menggunakan tanah Anda. Karena wajahmu. Itu membuatku sakit sekarang. Saya merasa sakit. Ini akan menunda kemajuan penelitian ilmiah saya. Hei, kamu. Anda anak muda, bagaimana kamu berbicara? Apa salahnya aku bicara seperti ini? Ketenangan pikiran seperti apa yang Anda miliki? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Manfaatkan setiap peluang, cepatlah. Sekarang, bukankah kamu yang di bawah sana? Apakah Anda yang memimpin dalam menanyai saya? Itu benar. Jika ya, sebelum saya mendapatkan hasilnya, aku mempertanyakan ada apa denganmu. Tidak banyak. Tapi, meski hari ini kau bilang langit akan pecah, saya juga tidak akan menggunakan tanah Anda jika Anda terus main-main. Apakah Anda percaya atau tidak, aku akan pergi ke negerimu, membuang beberapa limbah kimia. Biarlah tidak membuahkan hasil. Bahkan rumput liar. Tapi mereka tidak bisa tumbuh lagi. Kamrat Xiaoqin, bagus sekali. Tahun-tahun ini, apapun yang bisa dimanfaatkan. Ini Lin Jianjun dan putranya. Semua orang ingin meraihnya. Semuanya. Memperhatikan persahabatan antar sesama warga desa. Sulit untuk mengatakan apapun. Hal ini memungkinkan mereka semakin tidak bermoral. Saya sudah lama tidak bahagia dengan keluarga mereka. Sekarang, dia datang, hanya untuk main-main denganku. Terlebih lagi, kemarin putranya, beraninya kamu menyerang Xiao Juan, sekarang Anda ingin memanfaatkan saya. Tidak mungkin. Ya. Kamrat Xiaoqin, Anda melakukan hal yang benar. Selain itu, tentang bidang percobaan, lihatlah, saya dan kader lain di tim, adakan pertemuan. Ya, memberimu 1 hektar tanah. Biarkan Anda menjadi bidang percobaan. Harap kamu. Jangan memenuhi harapan semua orang, memimpin semua orang, menjadi kaya bersama. Kapten Lin, Anda dapat yakin. Saya berkata saya akan memberikan panen yang baik kepada semua orang. Ini pasti akan memberikan hasil panen yang baik bagi semua orang. Bagus. Bagus. Itu bagus. Bisa membuat semua orang kaya. Sangat bagus.
Kamrat Xiaoqin. Di sini, tepat setelah pertemuan tim, putuskan untukmu ruang belajar gratis. Di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Kamu bisa di sini. Gunakan bakat Anda semaksimal mungkin. Tidak buruk. Di pedesaan. Apakah ada kondisi seperti itu? Sudah sangat bagus. Terima kasih rekan-rekan yang lain untuk saya. Oh, kenapa kamu begitu sopan? Ini, hanya itu yang harus kita lakukan. Datang dan bantu kami membangun kampung halaman kami. Jika kita terhubung, tak satu pun dari kondisi ini dapat dipenuhi. Itu sangat memalukan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Permintaan khusus. Saya hanya berharap. Sementara aku sedang bekerja. Jaga Xiao Juan dengan baik. Kamrat Xiaoqin. Jangan khawatir. Keamanan Kamrat Xiao Juan, saya pasti akan menaruhnya. Posisi penting nomor 1. Saya telah berbicara dengan Kapten Milisi. Mengatakannya. Mulai sekarang, asrama remaja terpelajar Anda. Selama kamu di sini, 24 jam. Akan ada anggota milisi yang berpatroli dan berjaga. Apa yang terjadi dengan Lin Ergo terakhir kali, tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, bagus. Lalu aku. Anda dapat bekerja dengan percaya diri. Cobalah untuk menyatukan kita sebagai satu kelompok. Panen awal. Bagus, bagus. Kemudian pertahankan bisnis Anda dan bekerja keras. Aku akan kembali dan memasak untukmu. Menunggu tengah hari. Aku akan membawakannya lagi padamu. Ini tidak begitu bagus. Semua orang makan di kantin. Kami makan xiao zhao. Ini pengaruh buruk. Menolak kesuksesan. Hadiahi tuan rumah dengan keterampilan khusus. Kebal. Apa yang salah dengan ini? Jika mereka tidak puas, mereka juga dapat melamar xiao zhao. Asalkan panen kolektif bisa tercapai. Apa artinya membuka kompor kecil? Saya mempunyai keputusan akhir mengenai masalah ini. Lakukan saja. Maka saya lebih memilih bersikap hormat daripada menuruti perintah Anda. Haha. Kamrat Xiaoqin, kemudian bekerja keras. Saya akan mengirim Kamrat Xiao Juan kembali dulu. Terlambat. Ayo berkumpul dan membawakanmu makanan. Bagus. Ya. Oke, pergi. Sistem. Apa efek dari keahlian khusus ini? Setelah tuan rumah secara otomatis mengaktifkan skill tersebut, akan mendapat 10 menit waktu yang kebal. Apakah secara harfiah berarti kebal? Agak menarik. Diameter lubang peluru. Apakah ada batasan? Tidak ada. Orang baik. Bukankah itu konsep Tuhan? Hal ini mulai sekarang. Ini pasti akan berguna. Mungkin pada saat kritis. Itu juga bisa menyelamatkan nyawa. Tugas utamanya sekarang adalah pemupukan. Namun hal ini tidak sulit. Sistem ini akan memberi saya pengetahuan di masa depan. Itu bisa dilakukan dalam 3 hari, kecuali pupuk kimia. Saya masih harus memberi saya Xiao Juan sekarang. Dapatkan jimat. Prestasi sebelumnya. Jelas tidak. Keluarkan dan gunakan lagi. Peristiwa masa lalu. Anda masih bisa melindungi kami berdua di Dongcheng. Tapi gunungnya tinggi dan kaisarnya jauh. Siapa yang peduli padaku sebelumnya? Apa yang telah kamu lakukan? Aku ingin tak seorang pun berani menyentuhku. Kecuali aku bisa melakukannya. Prestasinya melampaui pencapaian seluruh kerajaan naga. Saya ingat. Tidak ada bom atom di kerajaan naga sekarang. Dan penerapan energi nuklir. Juga tidak akrab dengannya. Jika saya ingat dengan benar. Tuan Qian pasti baru saja kembali. Jika saya bisa menggunakan sistem ini memberi saya pengetahuan tentang energi atom, berikan bantuan pada Tuan Qian. Lalu aku akan berada di kerajaan naga. Miliki sepotong medali emas bebas kematian yang sesungguhnya. Ya. Lakukan saja. Long Kuo dapat memiliki bom atom terlebih dahulu ke kerajaan naga. Ini juga sangat membantu. UPS. Apa yang kamu lakukan? Berapa banyak yang telah kamu lakukan? Kapten Li hari ini memberiku banyak bahan. Aku membuat sesuatu yang kamu suka makan. Coba lihat ikan asam manis. Istri saya masih memahami saya. Berhentilah membuat masalah. Makan dengan cepat. Yo. Makan. Kenapa kamu di sini? Tidak cukup dikalahkan. Hei. Jangan bersemangat. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Tim produksi kami. Bukankah baru-baru ini ada adegan serigala di belakang gunung? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah kamu berani ikut denganku? Pergilah ke pegunungan untuk berburu serigala. Perburuan serigala. Bukankah urusan milisi memburu serigala? Kapan giliranmu? Merekrut orang. Anak laki-laki. Bagaimana saya bisa berbicara dengan saudara laki-laki kedua saya? Apakah Anda mencari kematian? Dia bilang dia tidak mengatakannya padamu. Kan? Orang tuamu melahirkanmu. Hanya untuk menjadikanmu anjing bagi orang lain. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda membela dia? Dia akan mengingatmu. Saya benar-benar ingin mengambil tindakan. Yang pertama mati. Itu hanya wanita jalan sepertimu. Kamu. Aku bilang tidak pernah. Saya tidak suka orang menuding saya. Akan ada waktu berikutnya. Jariku patah untukmu. Hei. Ini bukan pemikiran, tidak sebelumnya. Hal baik apa yang telah kamu lakukan? Kali ini. Perbaiki kesalahan Anda sebelumnya. Bagaimana? Anda adalah seorang pemuda terpelajar dari Longcheng. Jangan berani, yo. Sepertinya kamu juga tidak menganggur sepanjang hari. Setidaknya berikan padaku investigasi identitas jelas. Terima kasih atas kerja keras Anda. Hei.
Apakah Anda ingin duduk dan makan bersama orang yang makan makanan seperti ini sekarang? Peluang. Tidak banyak yang tersisa. Tidak ada toko seperti itu setelah melewati desa ini. Hei, tidak perlu. Kami makan di sini. Apa yang baru saja aku katakan? Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Beraninya kamu. Hei, jangan gunakan kata-kata untuk memprovokasi saya. Bukankah hanya untuk pergi ke gunung belakang selalu bersamamu? Yo. Dia adalah orang yang bahagia dalam hal ini. Besok pagi kita. Sampai jumpa atau pergi. Oke. Sampai jumpa atau pergi. Bagus. Karena saya tidak mau makan. Lalu pergi dengan cepat. Istriku. Dia merasa mual saat melihat wajahmu. Dia tidak bisa makan. Ya, aku tidak akan memberikannya begitu saja. Pergi. Bah. Mengapa Anda setuju dengannya? Dia merasa tidak nyaman saat melihatnya. Jika kita pergi ke gunung belakang, apa yang harus aku lakukan jika aku berkomplot melawanmu? Jangan khawatir, Xiao Juan. Hanya beberapa item itu. Kamu masih berusaha menyakitiku. Mereka tidak lebih dari itu. Itu hanya tusukan dari belakang. Memikat serigala untuk datang dan menyakitiku. Tapi jangan khawatir. Dua trik ini tidak ada gunanya bagi pria Anda. Berpura-pura saja. Ketika saatnya tiba, jika sesuatu terjadi padamu, saya akan menikah lagi dengan anak-anak saya. Kamu sudah terlambat untuk menyesal berada di bawah tanah. Hei, kamu terlalu banyak berpikir. Aku belum merasa cukup denganmu. Saya yakin saya tidak akan membiarkan apapun terjadi. Jangan repot-repot makan. Makanlah beberapa dari ini, mengalahkan api. Xiao Juan, tetap di rumah saja. Aku akan pergi nanti. Kawan-kawan milisi berjaga. Dia akan segera kembali. Anda menunggu di rumah sampai saya kembali, oke? Menggiling dan berkicau. Bisakah kamu cepat? Apakah Anda ingin bereinkarnasi? Saya dan istri saya hanya membisikkan beberapa kata saja tidak akan berhasil. Tidak malu. Xiao Juan, sudahkah Anda mengambil kertas ini? Tunggu sampai aku pergi. Cepat hubungi Kapten Lin. Pergi ke kota. Kirimkan surat ini ke Long Cheng. Setelah ayah kami menerimanya, biarkan dia segera diserahkan kepada tentara. Paman Bai. Ini, apa ini? Bagaimana saya bisa, bahkan tidak bisa mengerti? UPS, Anda pasti tidak mengerti. Ingat, jangan menunda. Ini mungkin terkait dengan kekayaan bersih dan nyawa pria Anda. Bagus, jangan khawatir. Tunggu sampai kamu pergi. Aku akan segera mencari Kapten Lin. Selesai mengirim surat, pulang saja dan tinggallah. Jangan berlarian. Tunggu aku kembali. Ya. UPS, jangan terlalu gugup. Jika semuanya berjalan dengan baik, pria Anda tidak hanya baik-baik saja. Mungkin itu bisa menjadi, di manakah pahlawan hebat kota naga? Lalu aku pergi. Ciuman. Jangan. UPS. Maka ini terlalu mengganggu. Merasa kedinginan? Istri kesayanganku, jangan menyukaiku lagi. Oke. Lalu aku pergi. Tunggu. Aku pergi. Ya. Di mana serigala yang kamu sebutkan? Melangkah lebih jauh. Tapi kita berada di gunung belakang. Mengapa kamu begitu cemas? Hal yang sangat hati-hati seperti serigala. Tidak ada umpan, itu tidak akan keluar. Lao Wu. Saudara Ergo, bunuh ayamnya. Pancing serigala. Oke. Oke, sekarang. Kami hanya menunggu dengan tenang. Biarkan saja serigala itu datang. Itu saja. You are talking about hunting wolves. Tidak memberi makan serigala. Oh. Apakah kamu ingin kami melakukannya? Tangan kosong. Bertarung dengan serigala. Bagaimana mungkin? Saya punya ini. Pistol. Hei. Anda semua punya andil. Di mana milikku? Hei. Pemuda terpelajar Kinda, bukan dari kota naga. Intelektual? Sangat kuat. Hanya sekelompok serigala. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu padamu? Haha, kami bahkan tidak punya cukup senjata. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Tujuan dari omong kosong ini. Nah saja, kamu ingat curang ke pegunungan, beri makan serigala. Namun, siapa yang akan memberi makan serigala? Belum tahu. Oke. Harapan itu. Saat serigala datang nanti. Pistol air kecil di tanganmu itu dapat menyelamatkan hidup Anda. Pemuda terpelajar Kinda, lebih baik jaga dirimu sendiri. Yo. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu kamu sudah mati? Mereka semua mulai menulis catatan bunuh diri. Hahaha. Jika tidak, apa yang kamu tulis saat itu?
Ada baiknya Anda menyampaikan hal ini kepada istri Anda. Hahaha. UPS. Sebuah pesan untuk Anda. Hanya kata-katamu sendiri. Pikirkan dirimu sendiri. Karena serigala datang. Keluarkan pistolnya. Kakak laki-laki. Serigala itu sepertinya benar-benar datang. Bagus. Kawanan serigala. Itu datang dari arah anak laki-laki itu. Jangan terburu-buru untuk menembak dulu. Saat itu, serigala pastinya serang anak itu dulu. Tunggu sampai dia digigit sampai mati oleh serigala. Ayo tembak mereka lagi untuk menakuti mereka. Kakak bijaksana. Kakak itu perkasa. Kakak laki-laki. Bagus. Sepertinya tidak benar. Kawanan serigala. Sepertinya itu menuju ke arah kita. Sialan. Menembak. Mengalahkan mereka. Terbuka. Menembak. Itu. Apa yang harus dilakukan anak itu? Apakah Anda otak babi? Hidupnya penting. Hidup kita tetap penting. Anda pantas mendapatkannya. Apakah kamu akan mati bersamanya? Menembak. Anak baik. Pertama, beritahu anak buahmu untuk tidak melakukan apapun. Saya akan berbicara dengan mereka. Bagaimana kabarnya? Tidak mengharapkannya. Lin Ergo. Ini. Apa yang terjadi? Mengapa itu tidak menyerangmu? Ini sangat sederhana. Karena aku temannya. Bukan musuh. Apakah kamu benar? Xiao Hei. Kecil. Xiao Hei. Benar. Nama yang baru saja kuberikan. Bagaimana kabarnya? Kedengarannya bagus, bukan? Jadi kamu saja jongkok di tanah dan menulis sesuatu. Dia menamai Raja Serigala. Selamat. Jawaban yang benar. Namun, tidak ada imbalan. Gila. Gila. Kamu adalah monster. UPS. Katakan apapun yang kamu mau. Namun, saya ingin mengirimi Anda pesan. Kata-kata apa? Pelaku. Kerusakan permanen. Pembunuh. Orang selalu membunuh mereka. Kamu berani. Anda berani membunuh saya. Pamanku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Ergo. Apakah Anda melakukan kesalahan? Ketika saya katanya aku akan membunuhmu, kamu digigit sampai mati oleh serigala. Bersamaku, Qin Shoye. Apa bedanya? Saudara Ergo. Saya. Apa yang harus saya lakukan? Aku. Saya tidak ingin mati. Mengapa kamu menangis? Bisakah Anda memiliki tulang punggung? Orang ini sangat kuat. Dia mungkin tidak berani membunuh kita. Tunggu sampai aku berbicara dengannya. Hei, Qin. Saya akui. Kamu menang. Ayo kita pergi hari ini. Mulai sekarang, kami tidak akan menyeberangi sungai. Bagaimana? Haha. Lin Ergo. Kamu barusan saat kau menipuku ke gunung belakang. Pernahkah kamu berpikir untuk melepaskanku? Hei, izinkan saya menjelaskannya dengan cara lain. Jika, ayo ganti tempat sekarang. Saya mohon Anda membiarkan saya pergi. Maukah kamu melepaskanku? Tolong biarkan aku melepaskanmu sekarang. Melamun. Menolak kesuksesan. Hadiahi tuan rumah dengan keterampilan khusus. Tanganku kosong. Qin. Apakah kamu serius bertarung sampai mati bersamaku? Berjuang sampai mati. Aku ingin memberitahumu hari ini. Aku membunuhmu. Ibarat merema semut di pinggir jalan hingga mati. Maka jangan hidup. Biarkan aku mati. Jangan pernah berpikir untuk hidup. Kaliber 22 Anda. Pistol kecil. Tidak bisa memukulku. Gila. Apakah kamu manusia atau hantu? Sebenarnya bisa melakukannya dengan tangan kosong. Menangkap peluru. Saya. Tentu saja saya manusia. Tapi, kemampuanku saat ini sudah di luar imajinasi Anda. Lupakan saja. Sudah waktunya. Saatnya mengirim Anda dalam perjalanan. Kesalahan Tuhan. Masih bisa dimaafkan. Dosa yang dilakukan sendiri. Tidak bisa hidup. Untungnya saya punya keterampilan afinitas hewan 100%. Jika tidak, saya benar-benar dirugikan oleh orang itu hari ini. Tapi pria itu menuai konsekuensinya. Dia bunuh diri dan adik laki-lakinya. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan, tapi aku belum bisa kembali seperti ini. Seseorang dari tim produksi harus menemui saya. Naik gunung bersamanya. Bahkan jika aku kembali, aku tidak akan mengatakan apapun. Tunggu sampai mereka mengetahuinya. Lin Ergo hilang. Dia akan tetap datang kepadaku. Itulah masalahnya. Saya sebaiknya melaporkannya secara proaktif. Lagi pula, aku tidak membunuh orang itu. Namun, aku juga tidak bisa kembali seperti ini. Harus mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimanapun juga. Jika Anda ingin bertindak, Anda harus melakukan semuanya.
Itu saja. Menyamarkan diri Anda sebagai korban. Apakah mereka percaya atau tidak? Bagaimanapun, ini bisa menyelamatkan banyak masalah. Tunggu yang Lin Ergo, paman kedua yang sial. Ketika saya mendapat berita itu, suratku. Kami sudah lama tiba di kota naga. Meski dia ingin menyentuhku. Militer. Tidak akan setuju. Bersenandung. Kapten Lin. Tidak bagus. Kamrat Xiaoqin, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana jadinya seperti ini? Kapten Lin tidak punya waktu untuk menjelaskan. Lin Ergo dan aku pergi ke gunung belakang. Kami akhirnya bertemu dengan sekelompok serigala. Lin Ergo dan yang lainnya memegang senjata. Saya pikir situasinya tidak tepat. Aku berlari kembali dengan cepat. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Anda meminta bantuan. Apa? Mengapa kamu pergi ke gunung belakang? UPS, itu buruk? Itu buruk. Yao, keluarlah dengan cepat. Sesuatu telah terjadi. Ah, ada apa? Kapten Lin? Lin Ergo dan saudara-saudaranya dikelilingi oleh serigala di belakang gunung. Cepat, Anda memanggil milisi. Bersiaplah untuk mencari dan menyelamatkan di gunungan. Bagus, saya akan memanggil milisi sekarang. Di mana kamu? Bertemu serigala. Kamrat Xiaoqin. Bisakah Anda melakukan perjalanan bersama saya? Identitas Lin Ergo. Kamu juga tahu. Orang meninggal. Akan ada banyak masalah di tim. Kapten Lin. Saya melakukannya. Sejak aku di sini, tim kami langsung mengantri. Saya, seorang anggota tim kami. Meskipun Lin Ergo dan aku ada kontradiksi, tapi aku juga tidak tahan. Saya melihatnya memberi makan serigala di belakang gunung. Kamrat Xiaoqin mengabaikan dendam masa lalu. Pahlawan yang luar biasa. Kagumi. Apakah kamu melihat? Dia masih harus berterima kasih kepada kami. Kalau begitu aku akan mengumpulkan beberapa orang sekarang. Kamrat Xiaoqin, kamu cepat pulang. Ganti pakaianmu. Mari kita tunggu. Berkumpul di pintu masuk desa. Bagus. Cepat. UPS. Tetap dalam bisnis. Ada apa denganmu? Pada kamu. Mengapa masih ada darah? Xiao Juan. Jangan khawatir. Ini bukan darahku. Benar. Surat yang saya minta untuk Anda kirimkan. Sudahkah Anda mengirimkannya? Ya, terkirim. Kamu baru saja pergi. Saya membiarkan Kapten Lin bawa aku ke kota. Saya baru saja kembali sekarang. Kirimkan saja. Benar. Lin Ergo, dia sudah mati. Tidak ada yang akan melecehkan Anda lagi. Kamu membunuhnya. Bagaimana mungkin? Suamimu adalah orang yang taat hukum. Bagaimana mungkin membunuh seseorang? Dia digigit sampai mati oleh serigala. Dia ingin menipuku agar pergi ke gunung belakang. Biarkan serigala menggigitku sampai mati. Hasil. Menuai konsekuensinya. Namun, keluarganya, dia seharusnya cukup kuat. Jadi, saya perlu berbicara dengan milisi. Bekerja sama dengan drama itu. Hanya dengan begitu Anda dapat membersihkan diri. Bersenandung. Berani menyakiti laki-laki saya. Pantas mendapatkannya. Tetap dalam bisnis. Kamu melakukan hal yang benar. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Tidak perlu. Tetap di rumah saja. Oh benar. Ambilkan aku satu set pakaian. Setelah saya memakainya. Pergi ke gunung belakang. Secara diagonal dengan milisi. Berbalik. Pertama, serahkan mereka ke serigala. Hal-hal yang digigit sampai mati sudah ditentukan. Bagus. Aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Xiao Juan. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu ingat? Kecuali aku. Jangan buka pintu bagi siapapun yang bertanya. Ya. Ya. Hei, kawan milisi, inilah yang kami temui. Tempat bagi serigala. Kapten, lihat. Apa itu di depan? Rusak. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ini pakaian Lin Ergo. Ada darah di sana. Ada rambut serigala di sebelahnya. Selesai. 80% diantaranya. Bahayanya berkurang dan keberuntungannya berkurang. Sekarang tim produksi kami. Masalah besar. Paman Lin Ergo. Ini bukan lampu hemat bahan bakar. Tidak mungkin, Kapten Lin. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejabat. Masa depan cerah. Dia tidak selalu bisa melakukannya karena seorang Lin Ergo. Temukan kami semua. Tim produksi sedang dalam masalah. Bukan, bos dari keluarga Lin. Lin Xizong meninggal lebih awal. Hanya Lin Ergo yang tersisa. Seorang putra. Anak kedua Lin Xiwan. Itu yang dari kabupaten. Hakim daerah. Pergi ke medan perang. Meledak oleh peluru meriam. Tidak ada kesuburan. Bisa dikatakan. Lin Ergo. Itu satu-satunya di keluarga mereka. Keturunan. Orang ini Lin Xiwan. Sangat defensif. Haha. Apa yang saya katakan? Lin Ergo, saya biasanya sangat gugup di desa. Masyarakat desa berani marah tapi tidak berani bersuara. Ternyata tidak hanya itu, alasan ayahnya. Dan paman keduanya. Alasan Lin Xiwan. Ya. Kamrat Xiaoqin. Aku membutuhkanmu sekarang. Kisah bertemu serigala di pegunungan. Ceritakan semuanya padaku. Apakah tidak apa-apa? Bagus, Kapten Lin. Masalahnya seperti ini. Hari itu, aku hanya akan pulang untuk makan malam. Saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Tim produksi kami. Bukankah baru-baru ini ada adegan serigala di belakang gunung? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah kamu berani ikut denganku? Pergilah ke pegunungan untuk berburu serigala. Kapten Lin, apa yang terjadi? Itu saja. Lin Ergo bersikeras untuk bersamaku. Pergilah ke pegunungan untuk berburu serigala. Katanya dia punya pistol. Alhasil, kami berdua pergi. Hasilnya tidak terduga. Serigala-serigala itu sangat kuat. Bahkan tidak takut dengan senjata. Sialan. Lin Ergo ini.
Bunuh diri. Serahkan pada kami nanti. Lubang yang sangat besar. Kapten Lin. Selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Mengambil pakaian mereka. Tenanglah sedikit. Terburu-buru kembali ke desa. Laporkan dengan jujur. Jika Lin Siwan benar-benar mampu. Kalau begitu biarkan dia melepon polisi daerah. Pergilah ke pegunungan. Kalahkan serigala ini. Pilar batu. Untuk mengumpulkan relik. Lainnya. Bersiaplah untuk kembali ke desa. Itu kaptennya. Kamrat Xiaoqin. Yao. Akhirnya kembali. Apa yang terjadi? Apakah ada yang berhasil diselamatkan? Kapten, semuanya ada di sini. Lihat sendiri. Ini, ketika kami tiba. Hanya adegannya saja yang tersisa. Pakaian ini. Serigala-serigala ini. Dimulai terlalu cepat. Hei. Lupakan saja. Setiap orang mempunyai takdirnya masing-masing. Mari kita laporkan dengan jujur. Meskipun Lin Siwan adalah hakim daerah. Tapi undang-undang milik negara. Ada aturan keluarga. Ini bukan tempat baginya untuk main-main. Kapten Lin. Itu benar-benar tidak berhasil. Aku akan kembali dulu. Ini adalah hari yang menyiksa. Saya hampir kelelahan. Bagus, Kamrat Xiaoqin. Lalu kembali dulu. Lin Siwan, jika Anda mencari masalah, saya akan membantu Anda menjelaskan situasinya. Hei. Kapten Lin, kalau begitu aku pergi dulu. Bagus. Ini adalah asrama remaja terpelajar. Siapa kamu? Berani bertanya di sini. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bertanya? Di mana kita tinggal? Ya Ozu. Anda memberitahu mereka. Kami dari Biro Keamanan Umum Kabupaten. Saya Kapten Detektif Wu Yaozu. Ayo datang kali ini. Ini untuk keluarga Lin dan kasus pembunuhan. Kamrat Qin Shouye. Kamu dicurigai melakukan pembunuhan. Lin Ergo. Ayo pergi. Ikutlah dengan kami. Ikuti surveinya. Selidiki. Semuanya tidak sudah jelas. Baik saksi maupun bukti fisik hadir. Mereka diburu oleh serigala. Digigit sampai mati. Apa hubungannya dengan saya? Mungkinkah itu? Saya masih bisa mengontrol. Serigala menggigit. Benarkah? Bagaimana saya mendengarnya? Beberapa hari yang lalu, Anda dan almarhum terjadi konflik. Hasilnya adalah keesokan harinya. Orang mati akan bersamamu. Muncul di gunung belakang. Lalu dia digigit sampai mati oleh serigala. Di dunia ini, suatu kebetulan. Kalau begitu aku tidak tahu. Dia memintaku untuk pergi ke gunung belakang. Akibatnya dia digigit hingga tewas. Apakah mungkin? Saya masih harus memberikannya kepada binatang-binatang itu. Bayar tagihannya. Tidak ada yang meminta Anda membayar tagihan. Tapi kasus ini, penuh keraguan. Kita harus memberikannya kepada rakyat. Sebuah penjelasan. Jadi, Kamrat Qin Shouye. Semoga kamu bisa bekerja sama dengan penyelidikan kami. Selidiki. Ini adalah investigasi. Atau kamu harus menyerah? Biarkan aku memberimu itu. Keponakan yang malang membayar nyawanya. Hei, Anda sangat bermartabat, Hakim Daerah Lin. Bagaimana kita bisa mengambil alih investigasi kriminal sekarang? Investigasi kriminal untuk menangkap atau tidak? Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Kan? Kasus ini mencurigakan. Tidak dapat menutup kasus. Kamu sebagai saksi. Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan kami. Andalah yang ikut bersama kami. Atau haruskah kami menangkapmu dan membawamu pergi? Hakim Daerah Lin. Bukankah ini melanggar aturan? Lin Zhengwen. Untuk apa kamu di sini? Tidak ada yang terjadi padamu di sini. Kami menangani kasus ini sesuai dengan hukum. Qin Ziking. Datang kepada kami. Tim Lin Jiaji melompat ke dalam barisan. Hanya salah satu dari kita. Apa maksudmu itu bukan urusanku? Bagus. Bagus. Bahkan jika dia dan kamu, tim Lin Jiaji terkait. Namun dia terlibat kasus pembunuhan. Dia harus. Dan daerah kami. Kapten Investigasi Kriminal dari Biro Keamanan Umum bekerja sama dengan saya dalam penyelidikan. Bukankah ini oke? Memang tidak ada masalah. Tapi Hakim Daerah Lin. Kasus tersebut terjadi pada koleksi keluarga Lin kami. Adegannya ada di belakang gunung lagi. Kenapa kamu? Saya harus membawa Qin Ziking bersamaku. Pergi ke kabupaten. Ini. Masih mengatakan, kamu benar-benar dan Qin Ziking mengatakan hal yang sama. Siap untuk menyerah. Lin Zhengwen, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu di sini memfitnah pemimpin yang superior? Saya pikir Anda tidak ingin melakukannya lagi. Kamu berani. Saya kaptennya. Itu adalah hak yang diberikan oleh negara. Tugas saya ini untuk melindungi tim kami. Semua orang. Saya seorang pelayan masyarakat, bukan keluarga Linmu. Anjing. Menurutmu begitu? Kapten Wu. Lin Zhengwen, apa maksudmu kamu? Ah. Aku tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengungkapkan sikap saya. Qin Ziking. Anda tidak dapat mengambilnya hari ini. Saya punya surat perintah penangkapan. Inilah hukumnya. Anda melanggar hukum. Apakah kamu mengerti? Bocah. Surat perintah penangkapan daerah. Saya khawatir ini tidak masuk hitungan. Bagaimanapun juga, semua orang tahu ini. Lin Ergou adalah kepala Kabupaten Lin, keponakan Lin Siwan. Menurut hukum, Hakim Daerah Lin harus menghindarinya. Bukan, saya harus menghindarinya. Hari ini adalah hari liburku. Kapten Wu adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Orang utama yang bertanggung jawab. Aku di sini hanya untuk menemaninya. Bukankah ini cukup? Hahaha.
Sungguh teman yang luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Orang yang mendampingi kasus tersebut. Ini lebih efektif dibandingkan kata-kata penyelenggara. Saya akan meninggalkan ini hari ini. Bahkan jika kamu mengatakannya untuk memecahkan langit, Anda juga tidak bisa membawa pergi Qin Ziqing, kecuali... Bisakah kamu mengeluarkannya? Surat perintah kota. Lin Zhengwen. Anda bertekad hari ini. Apakah kamu ingin melawanku sampai akhir? Aku tidak menentangmu. Saya hanya berpihak pada keadilan. Qin Ziqing memiliki beban berat padanya. Dia ingin memimpin seluruh tim untuk menjadi kaya. Menjadi kaya. Hahaha. Hanya dia. Bersenandung. Karena kamu sangat bersikeras. Tidak. Surat perintah dari kota? Saya memberikannya kepada Anda. Surat perintah penangkapan. Ingin menghentikan saya. Ini masih pagi. Bagaimana ini mungkin? Surat perintah kota. Kamu, sepertinya, orang ini datang dengan persiapan. Jika itu masalahnya, lalu aku melakukannya. Kita tidak bisa menolak dengan tergesa-gesa. Beijing menolak saat ini. Hal tersebut dapat dibenarkan. Tembak aku. Meski aku bisa lari. Apa yang harus dilakukan Xiao Juan? Sepertinya saya hanya bisa melakukan tindakan berisiko. Hadapi saja aku. Dokumen-dokumen itu. Perhatian. Hakim daerah Lin, dalam hal ini, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tapi saya adalah seseorang bertindak di atas papan. Hal-hal yang belum saya lakukan. Jangan tempelkan itu padaku juga. Apakah kamu melakukannya? Anda akan tahu kapan Anda sampai di county. Bersenandung. Pergilah. Tidak. Anda tidak bisa membawanya pergi. Dia tidak membunuh siapapun untuk mempertahankan karirnya. Lesbian. Hei. Kami sedang dalam urusan resmi. Jika kamu tidak pergi, kami juga menangkapmu. Xiao Juan. Tidak apa-apa. Pria Anda memiliki kekuatan besar. Saya pasti akan kembali dengan selamat. Bersenandung. Kekuatan magis yang luar biasa. Apakah kamu pikir kamu adalah monyet matahari? Hahaha. Bagaimana jika saya? Haha. Bahkan jika kamu memang demikian, monyet matahari. Mangkisan adalah yang terbaik dalam meminta bala bantuan. Di mana bala bantuanmu? Di mana? Bagaimana jika bala bantuan sedang dalam perjalanan? Kamu berpura-pura menjadi dewa seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Harapan untuk sampai ke kabupaten. Anda masih bisa menjadi begitu sombong. Mengambil. Tangkap dia. Cepat, cepat. Anak laki-laki. Sampai sekarang, Anda masih tidak mengakuinya. Benarkah kamu membunuh seseorang? Membingungkan. Saya tidak membunuh siapapun. Apa yang kamu ingin aku akui? Oh, bahkan mereka yang digigit serigala pun dikenali olehku. Bersenandung. Bagus. Sangat bagus. Mulutnya cukup keras. Saya harap Anda tiba di daerah ini. Bagaimana mulutmu bisa begitu keras? Maka Anda akan kecewa. Jangan berpikir. Anda berasal dari kota. Surat perintah penangkapan seperti apa yang dikeluarkan? Hanya melanggar hukum. Bersenandung. Sedang bermimpi. Apa maksudmu? Secara harfiah. Mencerahkan diri sendiri. Mencerahkan diri sendiri. Anak laki-laki. Apakah Anda masih berpikiran terbuka sekarang? Jika aku jadi kamu, aku akan melakukannya. Aku pipis di celana. Tampaknya apa yang dikatakan Kapten Lin benar. Kamu benar-benar tidak cocok. Persetan dengan Kapten Detektif ini? Karena Anda adalah anjingnya. Anak laki-laki, apakah Anda mencari kematian? Ingin memukulku? Biarkan Anda merasakannya. Apa fungsi kekuatan? Nyalakan kekebalan. Tubuhmu terbuat dari besi. Anda tidak cukup baik. Jangan salahkan jalan yang tidak rata. Semuanya sia-sia. Bisakah dia tetap menjadi Kapten Detektif? Wah, kamu ingin ini. Hei, saya juga bisa. Anak laki-laki. Oke, ini bukan tempat untuk berbicara. Ambil kembali dengan cepat. Untuk menghindari malam yang panjang dan terlalu banyak mimpi. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Tampaknya. Mobil tentara. Bagus. Saya yakin benar. Bala bantuan akan datang. Pergi dan lihatlah apa yang terjadi. Bagus. Oke, saya akan segera pergi. Kamerat, bolehkah saya bertanya apakah saya memerlukan bantuan? Halo kawan, apakah ini Lin Jiaji? Ya, di sini. Itu Lin Jiaji. Bagus, kami akhirnya menemukannya. Tempatmu sungguh berbelit-belit. Ya, ini dia, sangat bias. Kereta ini, tak satu pun dari mereka bekerja di sini. Kamerat, apa kamu? Dari mana asalnya? Datang kepada kami. Ribuan apa? Kami datang dari Longcheng. Adapun apa yang harus dilakukan? Misi rahasia. Tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Oke. Aku tidak akan mengganggumu menjalankan misi. Kami juga sedang dalam misi. Kami baru saja menangkap seorang pria bernama tersangka Qin Shouye. Ya, aku beritahu kamu, orang ini berpikiran terbuka.
Siapa yang harus ditangkap? Qin Shouye. Bagaimana kamu tahu? Itu orang yang pergi ke pedesaan. Pemuda terpelajar yang mengantri. Qin Shouye? Benar. Itu anak itu. Rumput. Aku sudah mencarinya selama 2 hari. Jika Anda mengatakan ambillah, saudara laki-laki. Ditekan. Ah, tidak. Apakah ini sebuah kesalahan? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Anda tahu Qin Shouye? Siapa dia? Katakan dan menakutimu sampai mati. Dia telah retak. Seluruh organisasi musuh di Dragon City juga terpecahkan. Bencana besar yang melanda seluruh kerajaan naga. Ada lebih banyak harapan sekarang. Bang Longguo, buatlah senjata yang menentukan nasib. Ke tanganmu. Menjadi tersangka. Aku melihatmu nak, hanya agen musuh murni. Apa? Apakah Anda berbicara tentang Qin Shouye itu? Apakah kita berbicara tentang orang yang sama? Kamerat, apakah kita salah memahami sesuatu? Kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Disebut Qin Shouye. Masih pemuda terpelajar. Hanya yang ini. Alasan kenapa kamu tidak tahu? Itu karena hal-hal itu. Dia melakukan semuanya di Longcheng. Apa yang terjadi? Mengapa menangkap orang? Saya Lin Siwan, hakim daerah di sini. Hakim daerah. Andalah yang membiarkan mereka menangkap Qin Shouye. Ini aku. Apa yang salah? Saya punya surat perintah dari kota. Qin Shouye terlibat dalam kasus pembunuhan. Apakah ada masalah? Pertanyaan. Masalahnya besar. Kamu benar-benar memakannya. Hati beruang dan keberanian macan tutul. Siapapun berani menangkap saudara laki-laki. Tekan untuk saya. Kamu sangat berani. Saya hakim daerah. Anda berani menangkap saya. Bersenandung. Hakim daerah. Jangan khawatir. Apakah Anda berani menangkap Kamrat Qin Shouye? Anda tidak lagi menjadi hakim daerah. Oh, benar. Dan orang yang memberimu surat perintah penangkapan? Kalian berdua. Hal ini seharusnya bisa dilakukan di kamp kerja paksa. Apa? Apa yang sedang terjadi? Siapakah Qin Shouye? Siapa ini? Itu adalah hal sakral yang tidak boleh Anda langgar. Jangan bilang Qin Shouye tidak bersalah. Sekalipun bersalah. Bukan giliran Anda untuk menghakiminya. Melihat dengan jelas. File apa ini? Sekarang aku tahu apa yang kamu sebabkan. Siapa dia? Ini. Di Kota Naga. File tajuk merah. Berkas ini. Hanya beberapa di atas saja. Hanya dengan begitu saya bisa menandatanganinya. Ya. Merekalah yang menandatanganinya. Sekarang Anda tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang mengerikan? Apa yang harus dilakukan? Mengapa menangkap kami? Hakim daerah dan kapten. Berhenti. Tidak ada gerakan yang diperbolehkan. Dampaknya pada prajurit yang bertugas dianggap pengkhianatan. Isi pistolnya. Mereka biasa saja berani mengambil satu langkah ke depan. Dibunuh di tempat. Ya. Aku akan memberimu 3 detik. Biarkan Qin Shouye pergi kepadaku. Jika tidak, saya bisa merujuk kepada Anda. Situasi hakim daerah dan kapten. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Anda akhirnya di sini. Saya pikir saya seperti itu hari ini. Dia harus ditangkap oleh mereka. Kamrat Qin, aku minta maaf. Kita tersesat di sini. Butuh waktu seharian penuh untuk sampai ke sini. Kalau tidak, itu akan tiba kemarin. Tidak apa-apa. Seperti kata pepatah, itu bagus. Ini. Datang lebih awal. Lebih baik datang secara kebetulan. Jika Anda benar-benar datang lebih awal, belum bisa melihatnya. Pemandangan yang sangat indah. Benar, Kamrat Qin. Apa yang sedang terjadi? Mereka bilang kamu adalah tersangka. Hei. Beberapa waktu lalu, terjadi sedikit konflik dengan seseorang. Hasil. Orang itu menyimpan dendam. Ini membawaku ke gunung belakang. Biarkan serigala membunuhmu. UPS. Hasil. Dialah yang menanggung akibatnya. Serigala yang saya undang tidak menyakiti saya. Sebaliknya, dia kehilangan nyawanya. Oh benar. Orang itu. Dia adalah keponakan dari hakim daerah Lin. Omong kosong. 2 anjing kami. Bukan orang seperti itu. Jelas sekali dia sedang berkonflik dengan Anda. Kemudian Anda menipu dia untuk membawanya ke gunung belakang. Dibunuh olehnya. Aku bilang itu terserah sekarang. Kamu masih tegar. Ah. Menurutku memang begitu. Saya tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati itu. Sebenarnya saya ingin membuktikannya. Ini sebenarnya sangat sederhana. Kamu pergi ke desa. Tanyakan pada Lin Ergo dengan hati-hati. Saya sendiri yang bisa berbohong. Tapi, saya tidak bisa melepaskannya. Seluruh tim produksi. Ayo berbohong denganku. Saya mengerti Kamrat Qin. Anda dijebak. Ini adalah Lin Siwan. Membalas dendam pribadi. Untuk membalas Anda secara pribadi. Benar? Ya. Dan ada satu hal lagi. Aku pernah hancur seluruh organisasi musuh di Dragon City. Tapi sekarang ini Lin Siwan. Dia membalas terhadap saya. Hei, aku benar-benar meragukannya. Itu adalah agen musuh yang menyamar untuk datang mata-mata di kerajaan naga. Kamrat baik Qin Shouye. Apa yang kamu katakan? Saya tidak akan melewatkan satu kata pun. Relay ke atas. Percayalah di atas. Saya pasti akan memberikan penjelasannya. Qin Shouye. Kamu kentut.
Anda menjadikan saya, keluarga Lin, orang terakhir yang mati. Jika saya tidak membalas dendam, kepada siapa Anda akan membalas dendam? Katakan lagi. Saya melakukan hal itu. Tapi aku tidak berhasil. Sekarang Anda memfitnah saya sebagai agen musuh. Apakah kamu mencoba membunuh mereka semua? Kamu tidak berhasil. Itu karena aku, bala bantuan Mangkisan. Datang terlalu tepat waktu. Bukannya Anda tidak ingin melakukannya. Anda ingin membunuh saya. Apa salahnya aku menaruh topi di kepalamu? Ah. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya berjuang untuk negara saya, berdarah. Ini juga bukan kamu, alasan perilaku buruk. Terlebih lagi. Untuk mengatakan lebih dari sekedar kontribusi. Kontribusi Kamrat Qin Shouye, lebih besar darimu. Mengambil. Qin Shouye. Aku hantu, aku juga tidak akan melepaskanmu, Qin Shouye. Beritahu aku kapan kamu kembali. Pasukan khusus Laozi Snapdragon, Zheng Xiaolong. Bawa mereka pergi. Ya. Kamrat Qin, terima kasih banyak. Hal-hal yang Anda kirimkan. Saya sangat terinspirasi setelah membacanya. Dengan ini milikmu, dukungan data. Setidaknya kita bisa maju 4 tahun untuk membuat senjata nuklir. Hei, semoga bermanfaat. Saya juga anggota kerajaan naga. Negara ini kuat. Saya juga, bagaimana menjadi bangga. Atau kamu lebih sadar? Ada juga perintah dari atas. Selama yang kamu mau, Anda dapat kembali bekerja di lonceng kapan saja. Kamu lihat. Tidak. Saya tidak bisa pergi sekarang. Mengapa? Banyak pemuda terpelajar tidak rela pergi ke pedesaan untuk mengantri. Bukannya aku tidak mau. Saya berjanji, apa yang harus dilakukan di sini belum selesai. Tepat sekali, istri saya juga sedang hamil. Saya ingin tinggal di sini lebih lama. Anggap saja sebagai bepergian berlibur. Ini. Oke. Lalu aku akan berikan padamu pasukan prajurit. Mereka ada di sana. Hal seperti ini terjadi lagi. Pasukan khusus, kedengarannya seperti gay. Meskipun bagi saya, dampak kecil. Tapi untuk melindungi Xiao Juan, tidak buruk. Bisa tinggal. Namun, saya harus mengumpulkan wall terlebih dahulu. Lupakan saja, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Bagaimana Anda bisa merawat saya secara khusus? Menolak kesuksesan. Hadiahi kartu boneka tuan rumah. Tapi, kami secara khusus bertanggung jawab atas melindungi kalian. Keamanan talenta nasional yang penting. Tidak apa-apa, kemudian tinggalkan sekelompok orang. Kamrat Qin, kamu dengarkan aku, ini tidak seperti kota naga. Apa? Kamu setuju? Benar, UPS, ini aku. Tidak terlalu sopan kepada orang lain. Apa yang Anda katakan sekali lagi sangat masuk akal. Tentu saja saya setuju. Saya hanya akan mengatakannya, saya tidak suka dengan kalian. Mari kita berurusan dengan para intelektual. Bahkan tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Apa itu? Oke. Aku akan membawamu ke Linjiaji, bertemu mereka, pemimpin pasukan. Bagus. Kepemimpinan. Kamu tidak bisa karena Lin Xiwan adalah hakim daerah. Jangan dukung saya. Semua yang saya katakan adalah benar. Kamrat Xiao Qin, jelas tidak seperti itu. Seseorang yang membunuh tanpa alasan. Apa namanya? Anda juga tidak ingin terlibat. Halo. Kamrat Xiao Qin. Sepertinya kamu ada di sini. Sangat populer. Bagaimana melakukannya? Bandingkan perasaan Anda. Lupakan saja. Ayo cepat masuk. Jangan biarkan dia mengkhawatirkanku. Tidak mengerti. Lupakan saja. Lagi pula bukan aku. Nasib orang yang berbudaya. Siapa itu? Masuklah tanpa mengetuk. Kapten, cepat lihat ke belakang. Apa yang harus dilihat? Tidakkah kamu lihat bahwa aku sedang sibuk mencari seseorang? Apakah Anda menyelamatkan Kamrat Xiao Qin? Hei. Kamrat Xiao Qin, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kapten Lin, terima kasih padamu. Saya baik-baik saja. Hei. Kamrat Xiao Qin, maaf. Mereka memiliki surat perintah dari kota. Saya benar-benar tidak bisa menghentikannya. Jika anggota milisi diizinkan untuk mengikuti, jika mereka mengambil tindakan, itu hanya akan merugikan para milisi tersebut. Tidak apa-apa. Saya mengerti. Oh benar. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Yang ini, Zheng Xiaolong. Ya. Kota Naga. Komando Snapdragon. Siapa namamu? Kapten. Saya Komando Snapdragon. Kapten, kami adalah Snapdragon, terutama bertanggung jawab untuk melindungi, seperti Kamrat Qin, bakat nasional, terlindungi dari agresi asing. Kagumi untuk waktu yang lama, terima kasih padamu. Jika tidak, Kamrat Xiao Qin dalam bahaya. Lin Xiwan adalah orang ini, biasanya cukup bagus. Hanya kelemahan. Itu keponakan yang tidak berguna itu. Lin Ergo. Sekarang Lin Ergo sudah mati, tanpa diduga. Dia sebenarnya terpaksa meminta tim kami untuk menangkap seseorang. Tidak masalah, selama kita di sini, orang-orang ini tidak akan pernah berhasil. Ya, benar. Kamrat Qin dan apa yang terjadi kali ini? Apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu? Kamrat Xiao Qin, jelas tidak membunuh siapapun. Kapten milisi, bawa orang ke pegunungan untuk mencari di langit. Hanya beberapa potongan pakaian yang ditemukan. Dilihat dari noda darah di atasnya. Memang.
Itu pasti dimakan serigala. Jadi itu saja. Jangan khawatir, Kamrat Qin. Saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda. Ya, terima kasih. Kapten, Xiao Juan dan aku. Kembali. Apa? Anda harus pergi. Anda akan pergi ke kota. Ya. Negara ini membutuhkan saya. Harus kembali ke kota lebih awal. Sebelumnya, 3 tahun yang disepakati. Mungkin saya sudah tidak puas lagi menginap di sini. Tapi apa yang kami katakan sebelumnya, Kapten Lin? Anda dapat yakin, aku berjanji padamu, pasti akan melakukannya. Saya akan membawa penduduk desa terlebih dahulu, tingkatkan produksi dan menjadi kaya kembali. Lalu pergi lagi. Jadi itu saja. Saya pikir, apakah kamu benar-benar akan mengingkari janjimu? Jika demikian, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya harus menjelaskannya kepada orang-orang. Kapten Lin, Anda membantu saya hari ini. Saya akan selalu mengingatnya. Saya Qin Shoye. Tidak peduli dengan siapa Anda melanggar perjanjian. Tidak akan melanggar perjanjian dengan Anda. Anak baik. Saya benar-benar melihat orang yang tepat. Haha. Hei, Kapten Zheng, ikutlah denganku. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Setelah mengambil sesuatu, segera kembali ke kota naga. Kirimkan informasi di atas. Setelah mereka melihatnya, seharusnya membantu. Bagus. Ya. Kapten Zheng, naskah ini tentang senjata nuklir. Sekarang kerajaan naga sangat membutuhkan senjata nuklir mereka sendiri. Serahkan ini. Itu seharusnya cukup memberi mereka inspirasi. Serahkan ini. Ini seharusnya tepat untuk mereka terinspirasi. Bagus, saya akan segera kembali ke Longcheng. Serahkan secara pribadi. Orang-orang ada di sini dan naskahnya ada di sini. Kalaupun orangnya meninggal, naskahnya tidak bisa mati. Bagian ini. Saya benar. Ide pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Apa itu? Ini tentang menghasilkan listrik. Sekarang, Kerajaan Naga, persyaratan untuk konstruksi tenaga listrik tidak tinggi, tapi masa depan akan ada banyak yang dibangun, gedung-gedung bertingkat. Waktu itu, listrik ini sangat penting. Seperti Amerika, New York, London, Inggris. Suka, itu benar, dan suatu hari kami akan melampaui mereka. Masa depan, kami akan naik teratas dunia. Lengkap untuk kita semua, cita-cita bersama. Saya menantikannya. Hari itu tiba. Pasti akan bertemu. Saya tidak punya budaya, tapi dalam hidupku, patuhi saja kamu, orang yang melek huruf. Hanya kamu yang bisa pimpin kerajaan naga, jalan menuju kemakmuran. Jangan khawatir, kedua naskah ini. Bahkan jika kamu melawanku, seluruh tim pasukan khusus Snapdragon, atau biarkan mereka melakukannya, setengah kerugian. Bagus. Kapten Zheng, saya percaya kamu. Ya. Saya punya permintaan pribadi lainnya. Saya ingin Anda membantu saya, mengirim 2 surat. Maafkan saya ketika Anda kembali ke Longcheng. Lakukan perjalanan untukku. Berikan surat kepada ayahku Qin Dashan. Kamu tahu alamat rumahku. Satu lagi. Bantu aku memberikannya pada Jiangdong. Dia adalah temanku. Tuliskan apa yang ingin saya katakan padanya. Berikan kepada orang lain. Saya benar-benar tidak nyaman. Jaminan penyelesaian tugas. Bagus. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa. Ditransfer. Kalian cepat kembali. Ya. Kamu bilang. Seluruh hidupmu tidak akan meninggalkanku. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Jika kamu pergi. Apa yang harus saya lakukan dengan anak saya? Jika kamu mati. Saya juga tidak punya banyak kehidupan. Bahkan jika kamu mati. Aku ingin bersamamu juga. Bersama untuk hidup dan selamanya. Inilah cara mendapatkan istri. Apa yang kamu inginkan dariku? Tetap dalam bisnis. Kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis bodoh. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku? Saya mengatakannya. Bahkan jika Raja Surga datang, Anda juga tidak dapat memisahkan kami. Kamu membuatku takut setengah mati. Tahukah kamu? Apa yang kupikirkan? Kamu tidak akan pernah kembali. Xiao Juaner. Maaf. Tapi aku berjanji padamu. Tidak akan ada siapa-siapa lagi. Ancam kami. Tetap dalam bisnis. Yang kuinginkan selalu, keluarga kami bersama. Jika Anda benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan anak saya? Xiao Juaner. Maaf. Tapi, apa yang aku janjikan padamu, pasti akan melakukannya. Percayalah padaku. Oke. Ya. Ah. Apakah itu oke? Kapten Lin. Tanah ini. Ikuti resep saya. Sebarkan pupuk. Kurang dari 4 bulan, tingkatkan produksi setidaknya 5 kali lipat. Kamrat Xiao Qin. Makanan ini, itu benar-benar bisa meningkat 5 kali lipat. Menjalani sebagian besar hidupku, bahkan belum pernah mendengarnya. Hahaha. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Jangan menunggu, semua tanaman dibakar sampai mati. Bahkan uang benih, bayar semuanya. Oh, Paman Lin. Jika Anda tidak percaya, gunakan milik Anda sendiri. Cobalah sendiri. Jika bibit dibakar sampai mati. Saya Qin Shoye.
Aku akan membayarmu 10 kantong makanan. Hei, oke. Kalau begitu mari kita bertaruh. Anda masih berpikir, saya masih khawatir Anda tidak akan berhasil. Hanya bercanda. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Rumahku murah. Jangan pernah berpikir untuk mengambil 1 sen pun darinya. Tidak hanya sekarang. Juga di masa depan. Bahkan jika kita berbagi makanan secara kolektif di masa depan. Rumahmu. Skor seperti sebelumnya. Sayangnya, menolak kesuksesan. Hadiahi ramalan cuaca tuan rumah. Keterampilan ini sungguh suatu kebetulan. Tepat pada waktunya untuk mencegah bencana alam menimbulkan masalah. Kamu. Tunggu saja aku. Bersenandung. Plester kulit anjing ini akhirnya hilang. Biarkan saya mengujinya. Keterampilan baru ini. Ya. Tidak bagus. Selanjutnya akan turun hujan lebat. Hal ini harus dicegah sejak dini. Perhatian semuanya. Akan ada hujan lebat malam ini. Cepat dan berikan uji lapangan. Menggali parit drainase. UPS. Kamrat Xiaoqin benar. Erdan, ajaklah seseorang untuk meniup pria itu. Cepat. 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 UPS. Kantong makanan ini. Ini adalah hasil dari sebidang tanah kecil. Kamu. Hitung nilai produksinya. UPS. Tas ini. Lebih dari 100 kilogram. 10 tas. 1.200 kati. Hasil per MU bisa mencapai 1.200 pound. Kamrat Xiaoqin. Terima kasih padamu. Jika tidak, seluruh hidupku tidak mungkin untuk dilihat. Pemandangan panen yang luar biasa. Mulai sekarang di tim kami. Bahkan kerajaan naga. Apakah tidak akan ada siapa-siapa? Tidak ada lagi makanan untuk dimakan. Kapten Lin, jangan khawatir. Itu akan menjadi lumbung kerajaan naga di masa depan. Itu akan ditumpuk setinggi gunung. Maka saya harus hidup dengan baik. Saya ingin melihat hari ini. Jika saya benar-benar bisa melihat hari ini, bahkan jika kamu membiarkanku mati sekarang, itu sangat berharga. Jangan khawatir, Kapten Lin. Makanan dari kerajaan naga akan ada lebih banyak lagi. Terlalu banyak. Beberapa generasi tidak bisa menyelesaikannya. Bagus. Saudara Qin, pergi. Ayo pergi ke tempat pengirikan. Rayakan kesuksesan Anda malam ini. Minumlah anggur sebanyak yang Anda mau. Daging bebas untuk dimakan. Kita. Jangan pulang sampai kamu mabuk. Jangan pulang sampai kamu mabuk. Pergi. Ayo, ayo, ayo. Ini enak. Orang-orang. Semuanya diam. Xiaoqin. Sesuatu untuk dikatakan. Orang-orang. Besok. Aku akan kembali ke kota naga. Tidak mungkin. Kamu pergi. Apa yang harus kita lakukan? Wabah belalang dan kekeringan lainnya. Qin Wazi. Kamu sangat sabar. Lihatlah betapa kosongnya lumbung kita. Paman Qin, jangan pergi. Aku akan menangkap jangkrik untukmu. Selamat kepada tuan rumah. Memicu pencapaian khusus. Pencapaian tertinggi dalam bidang humaniora terbuka. Hadiahi keinginan orang. Halo permanen. Retensi grup terdeteksi. Tuan rumah menolak. Tersedia. Tutup mulut. Anda tidak perlu mengingatkan saya. Paman akan menyelamatkan lebih banyak orang yang kelaparan. Sama seperti saat aku menyelamatkanmu. Menolak kesuksesan. Hadiah J20. Gambar holografik pesawat tempur siluman. UPS. Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Kamrat Xiaoqin. Tidak apa-apa. Kapten Lin. Formula pupuk. Di lemari logam di markas brigade. Kunci. Di tempatmu. Bagus. Kamrat Qin, lihatlah pertempuran ini. Itu lebih hidup dibandingkan saat kita memenangkan perang. Hanya nama palsu. Mengirim makanan ke daerah bencana. Itu serius. Apakah kamu lelah? Si kecil berperilaku baik hari ini. Dia tahu ayahnya akan melakukan hal-hal besar. Tidak ada keributan sama sekali. Tetap dalam bisnis. Informasi energi nuklir yang Anda kirimkan kembali. Ayo kurangi. 10 tahun jalan memutar. Masa depan kerajaan naga. Terserah kalian, anak muda. Kamu terlalu kasar. Saya hanya berdiri di sana, di pundak para raksasa. Benar. Informasi bencana di daerah banjir kuning. Apakah kamu membacanya? Sayangnya, 3 juta hektar tanaman gagal. Wabah belalang. Tambahkan genangan air. Kamu punya cara. Ini adalah formula benih padi cepat tumbuh tahan banjir. Inilah beberapa pemikiran saya. Dalam waktu 7 hari, saya berharap bibitnya akan bertunas. Apa yang kamu katakan itu benar. Saya bisa mengeluarkan perintah militer. Tapi, kelaparan di daerah banjir Sungai Kuning sekarang. Bukan hanya cuaca dan beras. Yang paling penting adalah, belalang ada di mana-mana. Hanya belalang. Saya punya 10.000 cara menyelesaikannya. Qin Gong.
Apakah kamu yakin tentang ini? Apakah bisa dijadikan pestisida, bukan insektisida? Itu sterilisasi. Feromon yang dimodifikasi secara genetik. Biarkan belalang menjadi larva. Jangan bertahan di masa kecil. Kira-kira 125. 125. Ah, Tuhan itu luar biasa. Ini lebih baik daripada membakar pestisida. Bekerja 100 kali. Produksi massal segera. Pesawat angkut. Bagus, sayang sekali. Ah, lupa memanaskan sup ayam untuk Xiao Juan, Kamrat Qin Shouye. Menyelamatkan negara dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meringankan kelaparan rakyat. Untuk berterima kasih, milik Kamrat Qin Shouye. Kontribusi khusus. Penghargaan khusus untuk Kerajaan Naga. Lencana pahlawan. Nikmati kehormatan seumur hidup. Luar biasa. Bagus, bagus sekali Qin Shouye. Bagus sekali, luar biasa, bagus. Tetap dalam bisnis, saya akan melahirkan. Meski dihujani hujan peluru dan peluru, Anda tidak terlihat. Mengapa Anda khawatir tentang memiliki bayi? Mataku mengembara. Apakah menurut Anda Xiao Juan bisa melakukannya? Selamat. Seorang anak laki-laki gemuk dengan berat 7 pon dan 2 ons. Ibu dan anak selamat. Sudah memikirkan sebuah nama. Panen besar. Tanah pegunungan dan sungai. Jier. Nama yang bagus. Tunggu sampai dia dewasa. Aku akan membawanya kemana saja. Tanah naga. Jier sudah makan. Datang.